Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnula Syaifa in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here are the complete news. The first news is, involved in the brawl between school 25 teenagers in Surabaya were taken away in Decapolis. As many as 25 teenagers were forced to deal in criminal investigation unit of the Wonokromo Police in Surabaya after being involved in the brawl between high school. The brawl resulted to injuries. The 25 teenagers were arrested or no ongoing examination at the Wonokromo Police. The brawl between groups of teenagers took place on the Upajiwa Road, Wonokromo, Surabaya. Before last night brawl broke out, it was reported to brawl court during the day. Ricky explained before successfully trying to brawl has already received information that were a brawl carried out by the groups of the high student. His party then coordinated with the police. Kuramil the check-in crime scan. Arriving at the location, a British student between in the school had broken out. Dozens of teenagers involved in the brawl were badly arrested while the injured victim were evacuated to nearby hospital. As a result of said, one of student campus starts to combined with the tons of blood on faces post on social media. Then some number of the meet on the Upajiwa to arrange a Joe schedule. Currently, said the Ricky, dozens of teenagers who were detained are still Wonokromo Police for the extensive examination. The school and her parents' brawl also submitted from the incident. His party also brawl if what problem there was needed to apply more care on social media to make the atmosphere cloudy. Against dozens of the teenagers who were involved in a brawl, they only received a mandatory report. The next news is, North Halmahera Bawaslu received 61 applicants. A total of the 61 people have registered a candidate of the North Halmahera in Pawascam. It not registered North Halmahera Pawascam for the 2 days. The first 28 people and the second day 33 people. Rafi Gomaludin Thursday on the TribunTernate.com observation. Registration of the candidate for the Pawascam member was carried out at the North Halmahera Bawaslu office, which is open the 9 p.m. until and the total members of the North Halmahera in the needy 28 people were assigned to the number of sub-districts. Loloda Island District requires for Panwas with the people. North Loloda District for the Panwas. North Galilea District 1%, South Galilea District 1%. Galilea Sub-District has 1%, North Tableo District 2 Panwas, South Tableo District 4 Pansas people, East Tableo Sub-District 2 Panwasca people, Tableo Sub-District 2 Panwasca people. For the Manlis Sub-District, 3 out 2 Panwas with the Kau Teluk Sub-District, 3 out 3 Panwasca. The next news is, Rail Asia officially serves the Banda Aceh to the Kuala Lumpur route. Tickets can be purchased. The airline from Malaysia, Air Asia, will be officially fly to the route Sultan Iskandar Muda Airport, Blang Bintang, Aceh in the Kuala Lumpur International Airport on Monday, October 3, 2022. AirAsia has written to acting governor to Aceh Ahmad Marzuki notifying the reopening of the Banda Aceh
to the Kuala Lumpur flight. After we make a journey for Air Asia will be Banda Aceh in Kuala Lumpur for the initial stage will be opened twice a week. It's said that the Banda Aceh transportation service the Faisal. Currently, Air Asia Banda Aceh Kuala Lumpur flight tickets are available prospective passenger can be currently to the official website or Air Asia. At the Traveloka Banda Aceh to the Kuala Lumpur tickets are also chosen for the one way. The plans will be on a Monday and Thursday for the early stage. Monday will be take off to the Kuala Lumpur in Malaysia at the Time Airport. Meanwhile, the Thursday from the Kuala Lumpur it will be take off local time at Banda Aceh. Faisal said, for the initial stage only twice a week. However, as the number of passengers increase, the number of flights will be increased. He applied that the travelers who want to go back Malaysia to be able to book a ticket. The next news is losing control when crossing the Ibu Babal village road. The single accident occurred on the Pangkal Pinang Montok Highway Presley in the Ibu village, Simpang Tritik district, West Bangka Regency. The incident killed the rider of a blue Yamaha Sion GT motorcycle with the police number B5753BGF, namely Marni, 15 years old, resident of the Kachung Village, Kelab district. Meanwhile, Talita, the passenger, was injured and had to be rushed at the local health center for the medical assistance. Head of the traffic West Bangka Police Muhammad Hardi, when confirmed on the Friday, confirmed that a single incident occurred on the Raya Pangkal Pinang Montok route in Ibu village on the Thursday. The two people who were riding in the car were involved in a single incident. One driver, namely Murni, died as a result of the incident. Talita was injured rushed to the Puskesmas. He said that the worst bandits using a motor Yamaha G-Seat motorbike driving from the direction of the Jubel village in the Kachung village, Kelab district. While the crossing on the Raya Desa Ibu route, it is suspected Taris motorcycle slipped or the lost control, so Taris would accidentally fall onto the road. Hardy applied the public, especially road users, to be more careful in driving to equip helmet vehicles face shield, as well as to check condition of the vaccine. The next news is, even though it's a free street vendor in the Pagar Alam still don't want to open Nanggung market stall. The Pagar Alam city government effort to control street vendors in the Nanggung market for the employment time valid again. Although various programs were arranged to be street vendors to be a company stall inside, the Nanggung market building street vendors still refuse to occur in the market stall. Even the city government does not charge a first a temporary fee of the street vendors. It is free that the vendor will be anti-chaos and will fail. The street vendors who have been booked under control from the outside the market building are put into building only the matter of days. It seems that the Pagar Alam city government has to raise its brain again to street vendors who sell outside the building can return to trading inside the building. So that the market atmosphere look clean and tidy. Miley, 53 years old, a street vendor said the previously combined style in the Ngendagung building. But now he is stealing outside the market building.
The reason is will selling the buying the merchandise does not sell because there is no buyer. Mayor of the Pagar Alam, Alvin Maskoy, when receiving the location the Nugnamdu market lighting, it is said Pagar Alam municipal government had tried to include street vendor into the market lighting. It is said in the near future the city government will have dialogue to the consultant with the street vendor to listen the wishes of the street vendors. Yet that later on the inches Nagdul market lighting, none of our permanent kills will be but to recourse trader will be set in the middle of the using a plastic roof. Later on, it was planned to build a non-permanent kiosk road outside the building to make it look neater and accessing route can be again, and it can be motorbike parking lots. The next news is Dragon Boat Festival is expected to be uneven. A 13 meters long track will prevent to the participant in the Meister alert to Kapua River. The paying arus brand Bayor City Pontianak at the Rusdi Kamranto Combined Terminal. At the first admire Indonesia and forces Suharto symbolic story take livest competition. It is hopeful can become tourism even for the city of the Pontianak, not only the province but the third put Indonesia the world because it has the Kapuas River. In the future, namely a Dragon Boat Festival will be followed by the characteristic of the Pontianak city, namely the egg water. According to the hymn, this is from the city branding as well as adapting to impression of the concept of the sporty city. The people of Pontianak City like to exercise and with the Ganta will make a resident more enthusiastic about expressing. The Pontianak City government will start prepare sport facility and infrastructure public facilities such as school and a park, he said. Bringing the name Go International, he said, is responsibility of the root parties. We want to thank the parties involved that actually and planned to be health science smart with the condition the pandemic at the time. He said there is continue cooperating a boot route. The next news is the Nunukan Civil Service Police Unit break out their illegal biting of Yamarket Market. The Nunukan Civil Service Police Unit again conducts control over illegal biting around the Yamarket Market west the Nunukan village, Nunukan Regency, North Kalimantan on the Friday morning. The illegal biting have been bited by the street vendors to sell versus well as place to alive. Head of the Nunukan Sapo had public order and order. And he said the morning his body returned to Market Police market check of the illegal biting, which is the previously submitted to the event vendor the land biting himself. And he said that so far three units illegal biting have been devastated by the Nunukan. There is still 2 small scale biting, but we still have to meet the risk of TD regional operators organization. I want a government to have committed to be able to carry out activity the parking facility first. There is will rent the rest. So people that is include the demonstrant will be lending use the benefit and community the market. According to the AD, controlling illegal biting restore function and the land as facile and parking lot for the market visitors.
The Nunukan Civil Service Police Unit against conducive control the illegal biting Yamaika Market, West Nunukan Village. He hoped that the local government to immediately take it fines, and so far it no longer used by the street vendors. If its local government does not immediately use it will be combined again as street vendors, and of course it is potential to conflict between traders after inside a market and outside the market. Well, I think those all the news for today with me, Kusnul Asheva. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 25 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mei Sadasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Cak Imin berziarah ke makam Taufik Kemas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu 25 September pagi ini. Usai berziarah, keduanya kemudian makan bersama sekaligus merayakan ini di warung pecel kerap seperti memiliki hubungan di masa lalu karena Puan dan Cak Imin mengobrol secara lepas tanpa rasa canggung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Munir. Baik rekan Me dan Tribuners dimanapun berada, saya akan menjelaskan terkait dengan kegiatan Puan Maharani dan Caimin di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Caimin dan Puan Maharani tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini sekira pukul kurang lebih 7.45 sampai 7.50 WIB tadi pagi, di mana keduanya langsung masuk ke dalam halaman makam pahlawan dan menuju ke kuburan dari Taufik Kemas yang merupakan ayah kandung dari Puan Maharani. Keduanya panjang perjalanan selalu berbincang baik itu masa lalu ataupun terkait dengan politik yang ada di Indonesia. Nah, keduanya setelah berdoa bersama kemudian menuju ke warung UMKM yang berada di seberang Taman Makam Pahlawan. Nah, keduanya ini sempat makan dulu sebelum memberikan keterangan pers di lokasi, dan sempat juga merayakan ulang tahun Caimin yang jatuh pada 24 September 2022 kemarin. Nah, Puan Maharani dan Caimin ini sudah kenal sejak Puan ini duduk di bangku SMA dan saat itu Caimin adalah aktivis mahasiswa di Jakarta. Dan Caimin ini sering sekali berbincang atau bertemu dengan Pak Taufik Kemas karena Caimin menganggap Taufik Kemas ini sebagai ayah angkat ataupun ayah pergerakan di masa tahun Orde Baru itu, dan juga membantu perjuangan dari Megawati dari olok-olokan Orde Baru, sehingga Caimin dan Puan Maharani ini memiliki hubungan sangat erat seperti adik dan kakak. Caimin juga mendoakan Puan Maharani agar menjadi Presiden RI di tahun 2024 mendatang. Dan Caimin saat ditanya ataupun saat dipertanyakan terkait menjadi cawapres dari Puan Maharani, dia perlu menanyakan ke Prabowo Subianto terlebih dahulu, karena memang beberapa waktu lalu Caimin dan Prabowo Subianto sudah sepakat berkoalisi untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Munir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani berziarah ke makam mantan Ketua MPR RI yang juga politikus senior PDIP Taufik Kemas di TMP Kalibata, Jakarta pada Minggu hari ini. Cak Imin tiba di TMP Kalibata terlebih dahulu, kemudian disusul Puan Maharani. Puan yang didampingi sejumlah pengurus teras PDIP tiba di TMP Kalibata sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Untuk disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ismail yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keduanya berziarah ke makam ex-ketua MPR yang juga politikus senior PDIP Taufik Kemas. Caimin mengatakan memiliki kewajiban untuk berziarah ke makam Taufik Kemas. Taufik bagi Caimin merupakan ayah perjuangan yang banyak membantu Caimin semenjak dulu. Terkait dengan koalisi sendiri, Caimin mengatakan bahwa PKB membuka kemungkinan koalisi dengan partai manapun, termasuk dengan PDI Perjuangan.
PKB membuka diri karena dinamika politik ke depan itu sangat kencang. Maksudnya segala kemungkinan bisa terjadi. Begitu juga dengan Puan Maharani. Puan mengatakan bahwa koalisi PDIP dengan PKB bisa saja terjadi ke depannya. Komunikasi terus dijalin dengan partai-partai lain termasuk PKB. Puan pun mendoakan Caimin agar bisa mencapai cita-citanya termasuk keinginannya untuk menjadi calon wakil presiden. Begitu rekan Mei. Terima kasih rekan Taufik Ismail atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 tahun TNI, jajaran Kodam 6 Mula Warman menggelar kegiatan Anjang Sana ke Panti Asuhan Kota Balikpapan pada Sabtu 24 September. Disampaikan oleh Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Tri Budi Utomo, terdapat 16 panti asuhan atau 340 anak panti di Kota Balikpapan yang menjadi sasaran dalam kegiatan Anjang Sana ini. Selain TNI juga diwujudkan dengan program ketahanan pangan seperti bersama dengan beberapa pok pertanian menanam padi, sorghum, hingga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Ari Nindita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ari. Baik, terima kasih Mai dan Tribuners dimanapun Anda berada dalam rangka memperingati HUT TNI ke-77 tahun. Jajaran Kodam 6 Mula Warman Kota Balikpapan diantaranya TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat menggelar kegiatan Anjang Sana kepada anak anggota yang sakit dan berkebutuhan khusus pada Sabtu 24 September 2022 kemarin. Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Tri Budi Utomo mengatakan Anjang Sana ini dilakukan untuk mempererat rasa kekeluargaan keluarga besar TNI, di mana pelaksanaan kegiatan Anjang Sana ini dilakukan di kediaman Serka Sutrisno Handoyo, yang diketahui bahwa Serka Sutrisno Handoyo memiliki anak bernama Kaisar Al-Rahman Handoyo yang sedang sakit ROP mata karena lahir secara prematur. Dalam pernyataannya, Serka Sutrisno Handoyo menyampaikan bahwa kondisi yang dialami anaknya sudah terjadi sejak anaknya berusia 3 bulan, sehingga dalam pengobatan medis menyampaikan bahwa penyakit anaknya sudah tidak bisa ditangani karena sudah masuk dalam stadium 5. Namun demikian, Serka Sutrisno mengaku sebagai orang tua sedang berusaha mencari jalan terbaik untuk pengobatan anaknya agar dapat melihat seperti anak-anak lainnya. Selain itu, dalam rangka memperingati HUT TNI ke-77 tahun, jajaran Kodam 6 Mula Warman juga menggelar kegiatan Anjang Sana ke-16 panti asuhan Kota Balikpapan. Pada kesempatan yang sama, kehadiran TNI diwujudkan dengan program ketahanan pangan dengan beberapa pok pertanian menanam padi, sorghum, dan jagung. Terdapat juga TNI Manunggal air bersih, yaitu dengan membuat titik-titik air bersih di berbagai daerah di jajaran Kodam 6 yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Balikpapan. Program lain yang disebutkan oleh Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Tri adalah penanganan stunting dengan bekerjasama BKKBN menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdapat stunting. Kemudian program TMMD yang hasilnya sudah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Balikpapan, yaitu membangun infrastruktur dan sarana serta prasarana umum. Antara lain membuka ruas jalan yang digunakan untuk penyaluran badan makanan sebagai kebutuhan ekonomi, membangun jembatan, rumah ibadah, bedah rumah layak huni, melakukan aksi bersih-bersih di pantai, dan lain-lain. Selain itu, nantinya juga terdapat kegiatan berbagi dengan para 67 veteran di Kota Balikpapan. Dengan mengusung tema TNI adalah kita, Pangdam 6 Mula Warman Maijen Tri menyampaikan makna bahwa seluruh rakyat Indonesia adalah keluarga besar TNI, sehingga antar TNI dan masyarakat harus saling bahu-membahu mengatasi segala kesulitan yang ada sekarang ini. Pangdam 6 Mula Warman Maijen Tri juga menghimbau harapan dalam kegiatan yang diselenggarakan agar TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat kedepannya tetap menjaga rasa solidaritas antar sesama. Demikian Mei, terima kasih. Terima kasih rekan Ari Nindita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wacana pembatasan Pertalite untuk mobil di atas 1.400 cc masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Montir mobil Shop and Drive Kebonjeruk, Fahmi, setuju apabila mobil di atas 1.400 cc dilarang menggunakan bahan bakar Pertalite. Menurutnya, apabila terlalu lama dan sering menggunakan Pertalite, maka dikhawatirkan tangki mesin menjadi lebih cepat berkarat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Leon Wical yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Leon. Terima kasih rekan Mei.
Wacana pembatasan Pertalite untuk mobil di atas 1.400 cc masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Seorang montir mobil Shop and Drive Kebonjeruk, Fahmi, setuju apabila mobil di atas 1.400 cc dilarang menggunakan bahan bakar Pertalite. Menurutnya, apabila menggunakan Pertalite, nanti lama-kelamaan kurang bagus untuk kendaraan mobil. Fahmi mengatakan apabila terlalu lama dan sering menggunakan Pertalite, maka dikhawatirkan tangki bensin menjadi lebih cepat berkarat. Selain tangki bensin lebih cepat berkarat, penggunaan bahan bakar Pertalite terhadap mobil di atas 1.400 cc dapat mengurangi tarikan gas pada kendaraan mobil. Selama 3 tahun bekerja sebagai montir, Fahmi mengaku pelanggan yang ia layani lebih sering menggunakan bahan bakar Pertamax. Dilansir dari Tribun News, revisi Peraturan Presiden Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran BBM beserta petunjuk teknis pembelian BBM jenis Pertalite akan segera selesai dalam waktu dekat ini. Dengan demikian nantinya tidak semua mobil dapat membeli BBM jenis Pertalite karena dalam Perpres tersebut terdapat beberapa kriteria kendaraan yang boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi. Demikian informasi, kembali kepada rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Leon atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan montir mobil Shop and Drive Kebonjeruk. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini kan pemerintah mau ada pembatasan BBM Pertalite nih buat mobil di atas 1.400 cc, Bang. Nah, emang bedanya kalau mobil di atas 1.400 cc pakai Pertalite sama Pertamax itu bedanya di mana, Bang? Ya, perbedaan Pertamax sama Pertalite sih ya kalau Pertalite ya. Kalau Pertalite ya jadi bensinnya tuh kalau lama-lama pakai Pertalite dia juga kurang bagus juga untuk kendaraan. Oh, kurang bagusnya kenapa tuh? Mungkin mesinnya jadi kenapa gitu, Bang? Biasanya dalamnya ada kayak tangki bensinnya lebih cepat karatan atau gimana. Oh, kalau pakai Pertalite tangki bensinnya lebih karatan ya? Karatan dan atau tarikannya kurang juga. Tarikannya kurang juga. Biasanya juga kurang. Oke. Itu dari sisi mesin ya, Bang. Kalau dari segi misalnya kebersihan mobil atau di dalamnya gitu, ngefek nggak sih, Bang, penggunaan bensin? Penggunaan bensin kalau untuk ke mesin sih nggak terlalu ya. Dia ininya ke bahan bakar aja sih, lebih ketarikan gasnya sama. Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga melakukan kegiatan jalan sehat di kawasan Bundaran HI pada Minggu pagi ini. Bintang bersama ratusan peserta jalan sehat yang terdiri dari elemen masyarakat dan organisasi perempuan melakukan jalan sehat dalam rangka bentuk Kementerian PPPA untuk terus mengkampanyekan ihwal menghentikan kekerasan pada anak dan perempuan. Dalam kesempatan ini, Bintang mengatakan Kementerian PPPA tidak pernah berhenti untuk mengajak masyarakat berani berbicara terkait kekerasan pada perempuan dan anak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Mario Sumampo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mario. Ya, terima kasih rekan Mei. Benar, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 hari ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau PPPA Bintang Puspayoga melakukan kegiatan jalan sehat di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bintang bersama ratusan peserta ini melakukan jalan sehat dalam rangka bentuk Kementerian PPPA untuk mengkampanyekan terkait menghentikan kekerasan pada anak dan perempuan. Dalam kesempatan ini juga Bintang mengatakan Kementerian PPPA tidak pernah berhenti untuk mengajak masyarakat berani berbicara terkait kekerasan pada perempuan dan anak. Lebih lanjut, Bintang juga mengingatkan terkait pentingnya untuk tidak hanya melihat korban yang melapor, namun juga harus turut memberi keadilan dan juga efek jerak kepada korban yang melakukan kekerasan. Maksud saya kepada pelaku yang melakukan kekerasan. Saat ini, tambah Bintang, pemerintah sudah menandatangani Undang-Undang Kekerasan Seksual pada 9 Mei lalu, di mana undang-undang ini memberikan perlindungan kepada para korban. Sehingga Bintang juga mengajak partisipasi masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama menghentikan kekerasan pada perempuan dan anak. Sekian rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Mario atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Seorang pria di Sragen bernama Zubairi nekat membakar rumah orang tua teman wanitanya yang beralamat di Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Sragen. Zubairi diketahui menjalin hubungan dengan seorang ibu muda bernama Asih Dewi Lestari yang beritanya sempat viral pada Mei 2021 lalu karena tiba-tiba meninggalkan rumah tanpa pamit. Padahal di rumah ada 2 orang anak yang masih kecil dan sempat menangis mencari keberadaan ibunya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Septi. Ya, Mai, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa Polres Sragen dalam hal ini Polsek Sukodono beberapa waktu lalu mengungkap kasus di mana seorang pria nekat membakar rumah teman wanitanya, yakni pria tersebut bernama Zubairi, berusia 29 tahun dan merupakan warga Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Pria tersebut diketahui memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Asih, dan saat itu kisah Asih ini sempat viral di pemberitaan dikarenakan Asih ini pergi dari rumah tanpa pamit kepada keluarganya, dan saat itu kedua anaknya yang masih balita tuh menangis karena mencari keberadaan sang ibu. Ternyata Asih ini pergi bersama dengan Zubairi, dan Zubairi ini mengajak Asih untuk pergi di Sragen Kota awalnya. Kemudian Asih diajak ke Surabaya, dan di Surabaya ini awal perkenalan keduanya berawal dari keduanya merupakan teman biasa, di mana Zubairi ini sering jajan di warung di depan rumah Asih, dan sejak saat itu keduanya menjalin hubungan, dan menurut Zubairi keduanya akhirnya saling suka. Kemudian Asih ini meminta kepada Zubairi untuk membantu proses perceraian dengan suami Asih, dikarenakan memang Asih sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu. Kemudian Asih meminta tolong kepada Zubairi, dan Zubairi membawa Asih pergi dan tinggal di kos-kosan yang ada di Sragen Kota selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian Asih dibawa ke Surabaya, dan di Surabaya ini semakin lama perekonomian Zubairi ini semakin terpuruk. Kemudian karena serba kesulitan, Asih pun ingin pulang atau kembali ke Sragen, namun dilarang oleh Zubairi dan diancam apabila pulang Asih akan dilukai atau dicederai dan dibakar rumahnya. Kemudian Asih dalam satu waktu Asih berhasil kabur dari Surabaya dan pulang ke Sragen, dan pada Agustus kemarin, awal Agustus, Zubairi datang ke rumah Asih dan melakukan percobaan pembakaran rumah. Percobaan tersebut dilakukan selama 3 kali, yang percobaan 2 kali gagal, dan percobaan ketiga pada 10 Agustus tahun 2022 berhasil dan membakar rumah bagian di belakang Asih dan membakar bagian dapur dan kamar mandi. Kemudian saat itu proses pembakaran dilakukan pada malam hari, dan saat itu orang tua Asih, ibu Asih, dan 2 orang anaknya yang dalam keadaan tertidur terkejut mendengar ada suara ledakan, dan ternyata setelah dicek rumah bagian belakang Asih ini sudah terbakar. Kemudian sejak saat itu keluarga merasa trauma, yang terutama sang ibu dan kedua anak Asih itu merasa trauma dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono. Kemudian tak berapa lama Polsek Sukodono berhasil meringkus Zubairi ini dan menangkap. Kemudian saat ditanya, Zubairi ini mengaku alasan membakar rumah karena merasa sakit hati, dikarenakan Zubairi ini telah mengeluarkan banyak uang untuk membantu proses renovasi rumah Asih dan juga membantu membukakan warungnya Asih. Namun Asih dalam kondisi terpuruk, Asih malah meninggalkan Zubairi. Dan kemudian karena perbuatannya ini Zubairi disangkakan pasal 187 ayat 2 dan ayat 3 KUHP dengan ancaman
pidana maksimal 12 tahun penjara. Itu Mai dapat saya laporkan dari bagian Jawa Tengah. Terima kasih rekan Septi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sukodono. Berikut tayangannya untuk Anda. KTP yaitu di Klitek, ya. RT 2 Kelurahan Sragen, Kecamatan Kabupaten Sragen. Jadi untuk awal mulanya sebetulnya itu udah kejadian yang panjang. Yang dulu ini pernah viral membawa gadis cantik Sukodono yang bernama Asih Dewi Lestari, itu yang setelah dimuat mungkin di Joglo Semar, ya. Itu awalnya itu perempuan itu sebetulnya minta pendapatnya dia bagaimana supaya bisanya cerai dengan suaminya. Namun terus minta saran dan lain-lain oleh pelaku ini sehingga bisa cerai, dan akhirnya mau pulang tidak boleh sama set ini, ya, set ini tidak boleh. Akhirnya dibawa ke. Menurut data Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau P3MD Kabupaten Malinau, tahun ini total pagu bantuan langsung tunai dana desa berjumlah 45.579.428.800 rupiah. Disalurkan untuk 6.358 keluarga penerima manfaat di seluruh Malinau per 3 bulan sekali. Total sisa dana BLT dana desa saat ini berjumlah 22,6 miliar rupiah. Dana tersebut sesuai peraturan Menteri Keuangan terbaru nantinya dapat dialokasikan untuk kegiatan di luar bantuan langsung tunai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Muhammad Supri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei. Perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data tenaga pendamping profesional program pemberdayaan pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Malinau saat ini memang terdapat 109 desa di seluruh Kabupaten Malinau dari jumlah 15 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan 128 yang terbaru tentang perubahan pengelolaan dana desa di seluruh wilayah, memang untuk sisa dana BLTDD ini dapat direalokasi dengan syarat memenuhi 4 kriteria program yang sebagaimana telah disebutkan dalam PMK Perubahan 128. Nah, untuk total pagu anggaran di wilayah Kabupaten Malinau untuk tahun ini, pagu dana desa untuk 109 desa, total 109 desa di Kabupaten Malinau berjumlah 113,7 miliar. Kemudian sementara yang dialokasikan untuk pagu bantuan langsung tunai dana desa berjumlah 45,5 miliar. Nah, ini disalurkan di seluruh desa, 109 desa di Kabupaten Malinau, yang dimana jumlah keluarga penerima manfaatnya sebanyak 6.358 jiwa atau kepala keluarga penerima manfaat. Nah, untuk per bulannya jika dikalkulasikan rata-rata penyaluran selama 1 bulan berkisar di angka 1,9 miliar untuk seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Terkait dengan terbitnya PMK terbaru tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau termasuk dari tenaga pendamping profesional telah mensosialisasikan perubahan peraturan tersebut di 109 desa yang nantinya untuk sejumlah dana desa yang sisa dana penyaluran BLTDD bisa disalurkan untuk untuk BLT atau di luar BLT terkait 4 program prioritas yang telah digariskan oleh berdasarkan peraturan Menteri Keuangan 128 tersebut. Untuk jumlah total dana desa yang atau alokasi BLTDD yang saat ini menunggu realokasi berjumlah 22,6 miliar. Nantinya berdasarkan mekanisme yang ada, nantinya
anggaran atau dana ini akan bisa dialokasikan untuk sejumlah program, diantaranya berkaitan dengan program konvergensi stunting, kemudian penguatan ekonomi dan termasuk bantuan langsung tunai, dana desa dapat disalurkan kembali, kemudian untuk ketahanan pangan, dan sejumlah program prioritas desa yang lain yang digariskan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan terbaru. Saat ini sedang diadakan musrembang untuk perubahan APB desa di seluruh desa di Kabupaten Malinau yang nantinya akan dialokasikan sesuai dengan peraturan yang telah digariskan. Untuk diketahui memang di awal pada saat penyaluran pengelolaan dana desa, PMK sebelumnya menggariskan atau mewajibkan setiap desa mengalokasikan 40% dari pagu dana desa masing-masing untuk bantuan langsung tunai. Belakangan terbit peraturan terbaru yang nantinya bermuara ke penguatan ekonomi pasca kenaikan harga bahan bakar di Kabupaten Malinau. Saat ini juga DPMD Kabupaten Malinau rencananya akan mensosialisasikan program tersebut, dan untuk desa-desa terjauh khususnya di pedalaman dan perbatasan Kabupaten Malinau nanti akan dibantu oleh pendamping desa dan fasilitator desa untuk percepatan program distribusi bantuan langsung tunai dana desa di seluruh Kabupaten Malinau. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan penyaluran bantuan langsung tunai di beberapa lokasi di wilayah Kota Ternate. Selain di Ternate, Presiden Jokowi juga melaksanakan beberapa agenda kegiatan di Sofifi, ibu kota provinsi, maupun di Kabupaten Halmahera Barat. Agenda Kepala Negara di Maluku Utara tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan kunjungan kerja di Timur Indonesia setelah beberapa waktu lalu melaksanakan kegiatan di Provinsi Maluku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Amri Besi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih. Yang dapat kami laporkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan penyaluran bantuan tunai langsung atau BLT di beberapa lokasi di wilayah Kota Ternate, Maluku Utara. Selain di Ternate, Presiden Jokowi juga melaksanakan beberapa agenda kegiatan di Sofifi, ibu kota provinsi Maluku Utara. Agenda Kepala Negara di Maluku Utara tersebut merupakan sebuah pelaksanaan kunjungan kerja atau kerja di Indonesia Timur, khususnya di Maluku Utara, dan juga hingga saat ini perlu diketahui bahwa pihak TNI Polri dan pejabat daerah lainnya sudah melakukan rapat bersama untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Ya, selain itu Kapolres Ternate AKP Andika Purnomo Sigit saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pengamanan Ring 3 setelah TNI sudah mulai dipersiapkan selama Ring 1 melaksanakan kegiatan di Ternate. Ya, selain itu Andika menyatakan bahwa penyaluran BLT oleh Kepala Negara khususnya Ternate dan di dua lokasi tersebut maksud kami belum bisa dipastikan karena bisa saja berubah. Namun yang kita lihat bersama bahwa hingga saat ini telah dilakukan rapat bersama untuk pengawalan kedatangan Presiden di Maluku Utara. Baik, terima kasih rekan Amri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Para pedagang dan pengunjung sangat merasakan kawanan hewan ternak yang berkeliaran bebas mencari makan di pajak terpadu Bundul Tajuk Bustanusalam, Kecamatan Blangkejeren di Kabupaten Gayo Luas. Kondisi ini hampir setiap hari terjadi dan gerombolan ternak tersebut sudah cukup dikeluhkan para pedagang dan pengunjung serta pengendara lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gayo, Rasidan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rasidan. Baik, Tribuners, kami laporkan dari Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Kami laporkan dari Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luas.
bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini kawanan ternak seperti sapi dan kambing berkeliaran bebas di pusat perbelanjaan yaitu Pajak Terpadu Kecamatan Blangkejeren, Buntol Tajuk. Hal ini sangat dikeluhkan para pedagang. Selain itu juga sangat dikeluhkan para pengendara juga warga yang lainnya untuk saat berbelanja. Kondisi ini kesannya sudah lama berlangsung, namun belum ada upaya atau penertiban dari pemerintah daerah. Sehingga hal ini sangat dikeluhkan para pedagang maupun para pengguna kendaraan yang lainnya. Seperti itu, rekan Mei. Terima kasih rekan Rasidan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah perahu motor yang mengangkut 10 anggota tim terpadu termasuk tenaga kesehatan dari Puskesmas Ngonggi, Sumba Timur, terbalik pada Sabtu 24 September pagi. Perahu tersebut terbalik setelah 15 menit bertolak dari Pantai Katundu, Desa Praimadita, Kecamatan Karera, sekira pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah. Pantai Katundu sendiri merupakan satu-satunya gerbang masuk keluar wilayah Karera ke Pulau Salura. Saat mengarungi lautan menuju Pulau Salura yang berada di sisi selatan, charter atau sayap perahu itu patah sehingga perahu langsung terbalik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian Nong, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk menyemarakan Hari Olahraga Nasional dan juga rangkaian Gebiar Tabungan Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung, maka diadakan senam massal di Jakabaring Sport City. Senam massal ini diikuti ribuan warga Palembang yang antusias mengikuti senam dipandu instruktur khusus. Usai senam, masyarakat dihibur dengan penampilan artis nasional Ian Kasela. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Linda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Linda. Ya, dapat saya informasikan bahwa untuk menyuarakan Hari Ornas itu Hari Olahraga Nasional dan juga ada rangkaian dari Bank Sumsel Babel, maka diadakan senam massal bersama di Jakabaring Sport City gitu ya. Nah, senam massal ini diikuti ribuan warga Palembang yang antusias mengikuti senam dengan dipandu instruktur khusus yang begitu energik gitu. Bahkan untuk Direktur Utama Bank Sumsel Babelnya sendiri itu Pak Ahmad Syamsuddin juga turut senam gitu. Nah, usai senam masyarakat juga dihibur dengan penampilan artis nasional yaitu Ian Kasela. Selain itu ada juga door prize dengan total hadiah jutaan rupiah. Nah, sebelum tampil si Ian Kasela ini juga menyapa warga Palembang. Dia mengucapkan wong kita galau gitu, mana suaranya gitu kan. Jadi disambutlah oleh masyarakat Sumsel baik gitu kan kurang lebih. Nah, untuk yang sendiri menyanyikan beberapa lagu nih. Kalau untuk lagunya yang dinyanyikan memang terbilang lagu-lagu lawaknya seperti lagu Jujur, Cinderella, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat yang hadir pun turut bernyanyi bersama-sama, tapi sekali juga Pak Ahmad Syamsuddinnya turut ikut bernyanyi. Nah, kalau menurut statement dari Pak Ahmad Syamsuddin sendiri, mereka ini menggiatkan olahraga di masyarakat supaya mempunyai manfaat yang banyak gitu ya. Salah satu manfaat dari olahraga itu kan seperti badan jadi sehat, ada yang kalau untuk atlet jadi berprestasi gitu ya. Kemudian kalau untuk di tempat kerja lebih berkontribusi, dan kalau sehat jadi kan minim biaya untuk biaya kesehatannya sendiri karena kita sudah sehat ya. Nah, terus ada juga nih manfaatnya di luar dari kesehatan mulutnya. Itu bisa meningkatkan ekonomi gitu bagi masyarakat karena timbul juga nih kebahagiaan masyarakat
di dalam diri masyarakat itu akan menimbulkan kebahagiaan gitu. Nah, di dalam kegiatan ini juga dihadiri secara langsung oleh Gubernur Sumsel Hemandaru, dan pada kesempatan ini juga diberikan apresiasi kepada atlet-atlet berprestasi yang ada di Sumsel. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Linda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan sosial kepada warga Kota Malang pada Jumat 23 September. Bertempat di kantor UPT Bapenda Malang, bansos ini diberikan kepada penyandang disabilitas, driver ojek online, sopir angkot, balita stunting, dan masyarakat umum lainnya. Bansos yang diberikan berupa sembako dan uang tunai, serta pembebasan pajak kendaraan kepada sopir mikrolet dan driver ojek online. Khofifah mengatakan bansos ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial dalam rangka pengendalian inflasi akibat dampak kenaikan BBM. Mantan Menteri Sosial itu menyampaikan program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat ini beragam, seperti kepada penyandang disabilitas, setiap bulannya mereka mendapatkan uang senilai Rp300.000 dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi sejak adanya kenaikan harga BBM ini, nominalnya dinaikkan 2 kali lipat menjadi Rp600.000 dalam 2 bulan. Ia pun menegaskan jika ada yang belum terkonfirmasi, maka diminta segera menyampaikan. Di sisi lain, warga yang mendapatkan bansos dari Pemprov Jatim merasa senang, sebab kenaikan BBM ini dirasa cukup dirasakan oleh sopir mikrolet dan driver ojek online, seperti yang dirasakan oleh Nurholis, sopir mikrolet Arjosari Gadang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang turut hadir dalam kegiatan itu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jatim. Bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus dapat mengendalikan inflasi di daerah. Ikatan Pemuda Toraja atau IPT Manokwari resmi membuka kegiatan Musyawarah Daerah 4 di Rumah Adat Tongkonan, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Musda 4 ini mengusung tema reposisi peran pemuda Toraja dalam upaya merawat keberagaman, solidaritas, dan toleransi di Manokwari pada Sabtu 24 September. Ketua Panitia Musda 4 IPT Manokwari, Sulaiman Tombi, mengatakan kegiatan ini selaras dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Safwan Raharusun, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya pada pagi kemarin sejumlah masyarakat Toraja, khususnya pemuda Toraja, melaksanakan kegiatan Musyawarah Daerah 4 di Kabupaten Manokwari. Nah, kegiatan ini mereka melaksanakan di wilayah sekitar Tongkonan, yang mana dengan tujuan untuk mempersatukan pemuda-pemuda Toraja di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Nah, mereka berharap dengan adanya musyawarah daerah ini, pemuda Toraja bisa bersatu dan bisa berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panitia Musda 4 serta mantan Ketua Ikatan Pemuda Toraja Manokwari. Berikut tayangannya untuk Anda. Musyawarah daerah ini kita laksanakan sesuai juga dengan amanah ADART di organisasi kami sendiri. Sebenarnya kegiatan ini kita harus laksanakan 2 tahun sekali, tapi karena COVID tertunda, jadi kita baru bisa laksanakan tahun ini. Terus untuk pemilihan tempat, kenapa kita pilih Tongkonan? Karena memang Tongkonan dalam filosofi orang Toraja salah satunya juga itu sebagai pemersatu. Jadi kita di sini bersatu untuk berembuk, dan nantinya juga kan kita akan memilih ketua baru di sini. Jadi kenapa kita pusatkan semua kegiatan di Tongkonan di sini. Ini sejarah pertama ya, pertama kali. Jadi Tongkonan pertama kali berdiri, sejarah juga pertama kali kami laksanakan musda di tempat ini.
Iya, terima kasih atas kesempatannya. Harapan saya bahwasanya sekiranya teman-teman pemuda melanjutkan kepengurusan kami dengan apa yang kami sudah program-programkan selama ini dan tetap mengedepankan kebersamaan, terutama di kalangan kita pemuda Toraja. Berarti setelah kepemimpinan Abang, Abang berharap agar tidak vakum ataupun tidak tidak bisa menjalankan ini ya. Jadi harapan kami kalau bisa pemuda tetap eksis, dan kalau bisa ya di kalangan pemuda ini banyak kader-kader yang siap untuk memimpin pemuda Toraja. Siap, oke. Abang namanya siapa, Bang? Saya Yosi Liling. Sebuah perahu motor yang mengangkut 10 anggota tim terpadu termasuk tenaga kesehatan dari Puskesmas Nggongi, Sumba Timur terbalik pada Sabtu 24 September pagi. Perahu tersebut terbalik setelah 15 menit bertolak dari Pantai Katundu, Desa Praimadita, Kecamatan Karera, sekira pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah. Pantai Katundu sendiri merupakan satu-satunya gerbang masuk keluar wilayah Karera ke Pulau Salura. Saat mengarungi lautan menuju Pulau Salura yang berada di sisi selatan, charter atau sayap perahu itu patah sehingga perahu langsung terbalik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian Nong, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Sebuah perahu yang mengangkut 10 penumpang, diantaranya 8 tenaga kesehatan atau tenaga medis dari Puskesmas Nggongi bersama dengan 1 orang anggota TNI dari Kodim 1601 Sumba Timur dan juga 1 orang staf Bank NTT Cabang Nggongi mengalami kecelakaan ketika akan hendak menuju ke Pulau Salura yang berada di sisi selatan dari Pulau Sumba. Pulau Salura sendiri merupakan satu bagian dari Kecamatan Karera yang berpusat di Nggongi dan harus ditempuh menggunakan kendaraan laut atau perahu motor. Dapat saya laporkan dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun seluruh obat-obatan dan juga seluruh dokumen serta seluruh perlengkapan milik para penumpang kapal rusak atau juga tenggelam. Tribuners, pelaksana tugas Dinas Kesehatan Sumba Timur, Tinus Jurumbaha, mengatakan dari 8 orang tenaga medis terdiri dari 1 orang dokter, 3 orang perawat, tenaga kesehatan lingkungan, juga Promkes. Mereka sejatinya akan melakukan pelayanan terpadu di Puskesmas Salura, di Desa Prai Salura yang berada di Pulau Salura. Karena desa tersebut dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan yang terdiri dari pelayanan vaksin COVID-19, kemudian puskesmas keliling, kemudian pelaksanaan screening HIV dan HBsAg pada ibu hamil, kemudian ada penyuluhan Promkes di desa dan SMP, termasuk juga pemeriksaan kesehatan lingkungan air dan jamban di wilayah tersebut. Dalam kejadian tersebut beruntung setelah kejadian ada perahu nelayan yang datang membantu sehingga dapat mengevakuasi para korban ke pantai, dan selanjutnya para korban dibawa ke Puskesmas Nggongi untuk melaksanakan perawatan. Salah satu korban mengaku mereka tidak mengalami cedera serius, namun banyak di antara mereka yang mengalami trauma karena kejadian tersebut. Para korban sendiri terdiri dari Dr. Alfonsus JF Kote, kemudian perawat Antonius A. Saputra, kemudian perawat Novita A. Pohan, perawat Rento Alfa Edison, kemudian petugas kesehatan lingkungan Paulus HM Ora, petugas Promkes Marini Tamu Apu, serta ada Daniel Pandanga, seorang sopir ambulans, juga Hayun Ahmad Loda, sopir ambulans air. Selain itu ada juga Veki Jo, staf dari Bank NTT Cabang Nggongi, Cabang Karera, dan juga Ferdinand Kahoran Dilu dari Kodim 1601 Sumba Timur atau Koramil 06 Karera. Dapat saya sampaikan bahwa
Pantai Katundu sendiri merupakan satu-satunya pintu keluar masuk karena wilayah tersebut merupakan perairan Samudra Hindia, dan di pantai itu menjadi satu-satunya gerbang untuk keluar dan masuk Pulau Selura, sehingga apabila dalam kondisi tertentu angin bertiup sangat kencang atau arus sangat ganas, maka warga akan kesulitan menuju Pulau Salura. Demikian Mei dan Tribuners, saya laporkan dari Waingapu. Terima kasih rekan Rian atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Malam Grand Final pemilihan remaja kreatif GPDI Manado 2022 berlangsung meriah pada Sabtu 24 September malam di Aula Pemerintah Kota Manado. Eliezer Sumarau, utusan GPDI Winangun, dan Clarissa Lanjang, GPDI Tikala, terpilih sebagai putra dan putri remaja kreatif GPDI Manado 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Ferdi Guhuhuku, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ferdi. Oke, selamat siang Tribuners dan juga rekan dari studio, rekan Mei. Oke Tribuners, dari Manado saya laporkan bahwa baru saja selesai tadi malam kegiatan Grand Final atau malam final pemilihan putra dan putri remaja kreatif Gereja GPDI Kota Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan malam final dilaksanakan di Pemkot Manado atau di ruang aula Pemkot Manado, dan berjalan dengan cukup ramai karena banyak pendukung yang datang, baik dari perwakilan gereja masing-masing dan juga dari perwakilan kabupaten kota masing-masing. Nah, kegiatan final ini sudah terpilih tadi malam bahwa yang mewakili atau yang menjadi putra dan putri remaja kreatif 2022 Kota Manado yaitu Eliezer dan juga Clarissa. Mereka berdua ini terpilih secara murni, dipilih langsung oleh juri, bahkan penjurian sudah beberapa waktu mulai dari kegiatan ini berlangsung. Nah, tujuan dari kegiatan pemilihan remaja kreatif Gereja GPDI Kota Manado, Sulawesi Utara ini mengajarkan mereka untuk menjadi pemuda yang kreatif di dalam gereja tentunya, dan mengajarkan mereka bagaimana menjadi berkat, menjadi role model dalam kehidupan pemuda dan pemudi Kota Manado, secara khusus pemuda Kristen. Diharapkan mereka bisa menjadi contoh dan teladan dalam bersikap dan juga bertingkah laku. Nah, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan perwakilan dari masing-masing gereja dan wilayah ini sudah memberi yang terbaik. Tetapi sekali lagi penentuan dari juri yang membuat mereka lolos, dan dari 20 finalis sudah terpilih hanya 2 yang berhak untuk menyandang gelar sebagai putra dan putri remaja kreatif. Nah, saya juga sempat mewawancarai ketua panitianya. Dia berkata bahwa semoga lewat terpilihnya mereka bisa menjadi contoh dan teladan di kehidupan pemuda dan pemudi, secara khusus di bidang kategori remaja, karena mereka melayani nanti membantu gereja dan juga mereka hidup tengah-tengah masyarakat. Diharapkan dengan mendapat gelar tersebut, mereka betul-betul menjadi contoh bagaimana gaya hidup mereka sehari-hari, terus di gereja, terus juga di tengah-tengah masyarakat. Karena ke depan akan banyak program yang mereka laksanakan bersama dengan teman-teman remaja lainnya yang ada di gereja maupun di kepengurusan sinode. Terima kasih, itulah laporan saya, rekan Mei dari Kota Manado, dikembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ferdi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, sebanyak 66 anggota DPD Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR Kota Surabaya periode 2022-2027 telah dilantik di Hotel Windam pada Sabtu 24 September. Dihadiri sejumlah tokoh penting, puluhan kader tersebut berkomitmen membesarkan nama Partai Golkar. Ketua DPP Ormas MKGR Adis Kadir mengatakan dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, sudah 37 wilayah yang telah dilakukan pelantikan pengurus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Febrianto Ramadhani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Febri. Baik, jadi masih kata Adis Kadir, pihaknya mempunyai target sampai akhir Desember MKGR sudah terlantik semua sampai di tingkat kecamatan.
mudah-mudahan bisa mencapai target tersebut, dan pihaknya juga mengupayakan agar struktur organisasi MKGR bisa segera bergerak, kata Adis Kadir. Menurut Adis Kadir juga, Pulau Jawa menjadi atensi bagi partai berlambang pohon beringin tersebut, lantaran memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Kemudian pria yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI ini bakal melakukan percepatan pembentukan pengurus Ormas MKGR. Jadi dari 34 provinsi hanya 9 yang belum kami lantik. Di wilayah lain sudah bergerak di tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan semua sarana prasarana MKGR siap memenangkan Golkar di tahun 2024, tegasnya. Jadi dari 10 harta karya organisasi sayap yang ada di Partai Golkar, MKGR diharapkan memberikan dukungan maksimal dan ini memberikan kontribusi besar. MKGR mempunyai 7 juta kader di seluruh Indonesia, sambung Adis Kadir. Di tempat yang sama, Ketua DPD Ormas MKGR Jawa Timur Kodrat Sunyoto menambahkan 37 pengurus DPC itu adalah anak cabang di tingkat kecamatan. Bahkan orientasi kami di Jawa Timur, kata Kodrat, mereka sebagai saksi untuk Partai Golkar di desa-desa. Jadi semua sudah mulai terbentuk jaringannya, betul Kodrat. Sementara Ketua DPD Ormas MKGR Kota Surabaya, Dr. Akmarawita Kadir menerangkan untuk kepengurusan 66 kader terdiri dari 80% orang baru dan 20% orang lama. Jadi Dr. Akmarawita Kadir ini berharap sehingga kolaborasi ini bisa melebarkan sayap. Program-program yang satu visi misi dengan pusat bisa dilaksanakan dengan optimal. Untuk jangka pendek itu mendekatkan masyarakat dengan menghadirkan program karyaan seperti UMKM. Jadi sejalan dengan visi misi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Pungkas Dr. Akmarawita Kadir. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Febri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPD Ormas MKGR. Berikut tayangan ini untuk Anda. Dari pusat dan provinsi, jadi untuk kepengurusan yang 66 orang ini formasinya kita buat memang 80% orang baru ya, dan 20% orang lama, sehingga kolaborasi ini dengan 80% orang baru ini bisa melebarkan sayap untuk MKGR, sehingga program-program yang ada di yang semisi dan sevisi dengan pusat provinsi itu bisa dilaksanakan dengan optimal. Jadi betul-betul sayap ini harus betul-betul melebar, tidak orang-orang itu saja. Jangka pendeknya betul? Ya pendeknya tetap kita harus mendekatkan dengan masyarakat, mengadakan program-program yang karya-kekaryaan sesuai dengan misinya, dan seperti UMKM dan sebagainya. Ini juga kan sejalan dengan visinya Wali Kota ya. Jadi kita dukung penuh sehingga ujung-ujungnya kita membesarkan partai Golkar Kota Surabaya. Ya, amin. Persatuan Tinju Amatir atau Pertina Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar seleksi bagi atlet tinju untuk mewakili Kabupaten Sangihe dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi 11 tahun di tahun 2022 di Kabupaten Bolaang, Mangundo. Seleksi persiapan Porprov telah dilaksanakan sejak 22 hingga 24 September di Gor Manente Tahuna, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi, yang diikuti oleh 58 atlet tinju dari 20 sasana yang ada di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Nelti Manamuri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nelti. Ya, baik, Nyai. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe pada kemarin, tadi malam, tanggal 24 September 2022 telah dilaksanakan final tinju yang digelar sejak tanggal 22 hingga 24 September, yaitu Persatuan Tinju Amatir atau Pertina Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara resmi digelar seleksi bagi atlet tinju untuk mewakili Kabupaten Sangihe dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bolamongondo. Dan diikuti oleh 58
atlet tinju dari 20 sasana yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Pertandingan ini berlangsung di Gor Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut panitia seleksi, dari 58 atlet ini akan berebut 11 kelas untuk elite men dan 7 kelas untuk elite women. Namun di ajang seleksi ini juga dilaksanakan duel meet. Ada 32 atlet kelas mini junior boys dan junior boys dan juga junior dan youth sehingga total ada 90 atlet yang tampil. Selain seleksi untuk persiapan Forprof, juga diberikan kesempatan kepada atlet-atlet untuk melakukan duel meet sehingga anak-anak sudah terbiasa atau para atlet sudah terbiasa di atas ring dan menambah jam terbang mereka. Dan tadi malam, tepatnya Sabtu 24 September 2022, merupakan final dari pertandingan tinju amatir dan para pemenang tentunya nanti bakal mewakili Sangihe di ajang Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022 khususnya cabang olahraga tinju di Bola Mongondo. Demikian Mei laporan kami. Terima kasih rekan Nelti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pelajar SD Negeri 2 Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau melakukan aksi yang tak biasa di sekolah, yakni memperagakan tarian Melayu bersama sebelum memulai pelajaran. Hal ini sudah menjadi program sekolah untuk mengenalkan anak kepada budaya daerah Kabupaten Lingga agar tetap dilestarikan. Tarian Melayu massal ini menjadi rutinitas setiap Jumat pagi yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Febri Yuanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Febri. Baik, terima kasih rekan Mei, Tribuners, dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya Yuda, reporter Tribun Batam, yang saat ini melaporkan langsung di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Yang mana saat ini saya tepat berada di SD Negeri 002 Singkep, yang saat ini pelajar di sini atau guru di sini membuat program yang sangat menarik ya untuk dipelajari, yang mana setiap hari Jumatnya para siswa ini atau para pelajar ini melakukan tarian massal bersama yang merupakan tarian Melayu di daerah Kabupaten Lingga, yang mana Tribunas Kabupaten Lingga sendiri merupakan wilayah negeri Bunda Tanah Melayu yang merupakan memang saat ini khas kebudayaan dan adat Melayu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat sini, sehingga banyak tradisi dan kebudayaan yang masih terjaga. Salah satunya tradisi atau kebudayaan yang masih terjaga ini dilakukan oleh para pelajar ini ya melalui salah seorang tenaga pendidik ya, Bang Boy Andika, yang mana mereka menggerakkan Bang Boy Andika ini menggerakkan tarian ini kepada para pelajar ini untuk melakukan rutinitas sudah lebih dari 1 tahun Tribuners, yang mana dalam gerakan ini ada tarian patah 9 ya, ada lenggang patah 9, ada juga tarian zapin, ada juga tarian joget, yang mana mereka lakukan secara kompak Tribuners. Terlihat dari langkah kaki mereka, hal ini sudah biasa mereka lakukan, apalagi juga tidak hanya para pelajar, tapi juga hal ini juga dilakukan antusias oleh para guru di sini ya untuk membimbing para pelajar ini Tribuners. Jadi untuk para mereka yang melakukan tarian ini ada beberapa orang ya yang memimpin, di depannya itu memakai pakaian baju kurung lengkap ya disertai songket, yang mana mereka memang sudah dilatih ya oleh Bang Boy Andika untuk memperagakan tarian dengan lancar ya atau dengan fasih, dan kemudian ratusan siswa yang ada di belakangnya mengikuti secara bersama-sama. Tampak memang kekompakan mereka terlihat, apalagi masing-masing dari mereka juga menyuarakan suara teriakan, di mana ada langkah-langkah khas ya yang dilakukan saat iringan musik Melayu itu terdengar oleh seisi halaman sekolah. Begitu rekan nih. Baik, terima kasih rekan Febri Yuanda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penata tari serta Kepala SD Negeri 002 Singkep. Berikut tayangannya untuk Anda. Kegiatan ini bersifat positif untuk mengenalkan anak tentang budaya daerah, terutama seni tari.
Kalau untuk hari Jumat ini kami mempersiapkan 3 lagu, yang dimana yang pertama itu tari Lenggang Patah 9, itu merupakan tari dasar untuk anak mengenal gerakan tari. Yang kedua, anak menarikan gerak dasar Zapin, yang dimana kami memakai lagu Zapin Bunian. Dan yang ketiga yaitu tari Ayam Didik. Tari Ayam Didik itu menggabungkan antara tari joget dan jogi asal Batam, daerah Kepulauan Riau, karena kita sambil mengenalkan budaya daerah, baik itu tari nasional maupun tari daerah sendiri. Dari pihak sekolahan tetap berupaya semaksimal mungkin memfasilitas kegiatan anak berkenaan bakat minat, khususnya dengan seni budaya Melayu, didukung dengan Pak Boy, pembinaan dan dibantu rekan-rekan dan kawan lain. Kami pihak sekolah siap terutama menggali muatan lokal budaya daerah. Pembukaan publik menjadi tanda bahwa Taman Ismail Marzuki di Cikini, Jakarta Pusat selesai direvitalisasi. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Widi Amanasto mengungkapkan bila anggaran revitalisasi tim bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional. Dana sebesar 1,4 triliun rupiah ini dipinjamkan pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Nur Indah Farah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Farah. Baik, Mei dan rekan Tribuners, bisa disampaikan bahwa pembukaan kembali untuk publik atau untuk umum di Taman Ismail Marzuki telah dilakukan pada Jumat 23 September 2022 lalu, di mana memang pembukaan tersebut ditandai dengan adanya pagelaran yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta beberapa tamu lainnya. Kemudian dalam kesempatan tersebut dihadirkan juga Dirut Jakpro, yakni Widi, yang mengatakan bahwa revitalisasi telah rampung dan di mana revitalisasi ini telah dilakukan pada tahun 2019 lalu, dan di mana dana revitalisasi ini dipakai dari dana PEN, di mana dana PEN ini merupakan dipinjamkan pemerintah pusat melalui PT SMI, di mana totalnya disebutkan Widi yakni 1,4 triliun, dan anggaran ini nantinya bakal dikembalikan melalui APBD DKI Jakarta. Kemudian adapun fasilitas yang memang sudah dibuka untuk publik yakni pada hari Jumat lalu, yakni diantaranya galeri seni, kemudian gedung teater, perpustakaan, planetarium, masjid, taman, serta wisma seni. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Indah Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polsek Meral mengamankan seorang pelaku residivis kasus pencurian di wilayah hukum Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Konferensi pers dipimpin langsung Kapolsek Meral AKBP Brasta Pratama Putra, didampingi Kasih Humas dan Kanit Reskrim Polres Karimun di Polsek Meral pada Jumat 23 September. AKP Brasta Pratama Putra mengatakan pelaku pencurian merupakan residivis yang telah 4 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang serupa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yeni. Baik, selamat siang Tribuners dan rekan Mei di studio. Nah, baik, adapun seorang residivis kembali diringkus oleh pihak kepolisian Polsek Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di mana pelaku bernama Hirawan, 41 tahun, yang merupakan warga Sungai Raya, Kecamatan Meral, itu telah 4 kali keluar masuk sel tahanan atau rutan kelas 2 Tanjung Balai Karimun. Nah, dari 4 kali tersebut, 4 kali keluar masuk penjara, namun tidak membuatnya jera, justru ia masuk kembali dengan kasus yang serupa. Kali ini Hirawan melakukan aksinya di 8 titik lokasi sasaran. Adapun dari 8 titik tersebut, Hirawan melakukan aksinya tersebut dengan merental sebuah mobil Avanza Veloz yang digunakan berwarna merah dengan mengelilingi 8 titik lokasi yang menurutnya aman dari pantauan masyarakat.
Nah, dari 8 titik lokasi hanya ada 1 korban yang bernama Sulardi yang memiliki bengkel di salah satu wilayah Payarengas, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, melaporkan atas insiden tersebut dengan kehilangan sebuah mesin diesel dan plat velg Mitsubishi. Nah, adapun laporan tersebut, pihak Polsek Meral melakukan pengembangan selama kurang lebih 2 hari hingga Hirawan ditemukan saat mengendarai sepeda motor di Jalan Sudirman Poros, Kelurahan Barat Timur, Kecamatan Meral. Dan saat ini Hirawan dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman kurang lebih 5 tahun penjara. Sekian rekan Mei, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Yeni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Meral. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari Jumat ada kasus pidana pencurian di sebuah bengkel di Kecamatan Meral, dan pada saat itu korban mengetahui bahwa bengkel kecurian pada hari Minggu. Karena hari Minggu dia mengecek, pulang dari Tanjung Pinang mengecek bengkelnya ada yang merasa barang hilang, dan itu pun barang milik orang konsumen pelanggan. Dia mengecek CCTV dan ada ditemukan sebuah petunjuk. Akhirnya pada hari Senin pagi yang bersangkutan atau korban melaporkan tindak pencurian itu ke Polsek Meral. Untuk pelaku ini dan berapa TKP yang? Jadi untuk pelaku sendiri pada saat kami amankan hari Selasa, jadi pada hari Senin pelapor membuat laporan, unit Reskrim Polsek Meral langsung melaksanakan tindakan penyelidikan, dan pada hari Selasa kita mendapatkan tersangka tersebut di Jalan Poros. Untuk TKP sendiri yang setelah kami interogasi dari tersangka, dia bisa ada 8 TKP di 8 tempat yang sampai saat ini masih kami kembangkan lagi dan kami interogasi lagi apakah masih ada TKP-TKP lain yang mungkin RP-nya sudah ada di polsek kami ataupun di polsek-polsek lain maupun di Polres. Akan kami koordinasi. Pemeriksaan pelaku sudah pernah menjual barang-barang hasil curian seperti ini ya? Untuk barang-barang ini sudah sekitar 4 kali ya, sekitar 4 kali. Dan dijual kembali atau tersangka ini juga residivis pencurian juga, seperti ini modusnya. Sejumlah aliran sungai di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat dinormalisasi oleh pemerintah Kota Singkawang. Normalisasi sungai ini menjadi salah satu cara dari pemerintah untuk mengatasi banjir besar yang sempat terjadi di Kota Singkawang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Rizky Kurnia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Mei dan juga Tribuners. Nah, pemerintah Kota Singkawang sampai saat ini masih melakukan normalisasi di 3 aliran sungai yang mengarah ke laut. Nah, ketiga sungai tersebut ya ini di Sungai Cisadane, kemudian di Sungai Kelapa II, dan juga Sungai Sejati di Kecamatan Singkawang Barat. Nah, normalisasi sungai ini memang menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kota Singkawang untuk mengatasi banjir di wilayah Kota Singkawang. Nah, normalisasi sungai ini juga merupakan tindak lanjut dari pemerintah pasca banjir besar yang sempat terjadi di Kota Singkawang pada pertengahan Agustus lalu. Nah, untuk saat ini normalisasi sungai ini masih berproses, dan Wali Kota Singkawang, Ibu Caicu ini mengharapkan agar normalisasi ini dapat mengatasi banjir di Kota Singkawang. Nah, dalam proses normalisasi ini pemerintah menggunakan beberapa unit alat berat seperti eskavator dan juga eskavator amfibi untuk mengeruk lumpur yang ada di sungai. Nah, lumpur yang dikeruk tersebut yang menyebabkan pendangkalan di sungai ini diangkat dan diletakkan di pinggiran sungai yang telah dibatasi dengan turap. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky Kurnia atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Singkawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita lihat hari ini ya, ada di jalan di Sungai Cisadane, ya ini akan tembus langsung ke laut. Ya, ini sudah dari tanggal 28 Agustus ya kemarin ya, sudah mulai pengerjaan ya, sampai hari ini
Ini akan ada 3 sungai yang akan tembus ke laut ya. Cisadane, kemudian Kelapa II, dan kemudian satu lagi Sejati. Jadi mudah-mudahan dengan normalisasi ini bisa mengurangi ya terjadinya banjir untuk di Kota Singkawang. TNI Angkatan Darat siap terbuka dan berkolaborasi dengan media untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Maijen Teguh Muji Angkasa saat sarasehan dengan awak media di Jakarta pada Kamis 22 September. Maijen Teguh menuturkan kolaborasi dengan media sangat penting terlebih di teritorial. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Rahdian Trijoko Pamungkas yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahdian. Baik, Mei. Kemarin kami tim awak media diajak sarasehan oleh Pusat Teritorial Angkatan Darat di Jakarta. Ya, kami diajak untuk berkolaborasi bersama TNI Angkatan Darat dalam hal apapun. Ya, terus Pusat Teritorial Angkatan Darat ini juga bersedia untuk terbuka jika terjadi suatu peristiwa yang melibatkan Angkatan Darat. Hal itu disampaikan oleh Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Maijen TNI Teguh Muji Angkasa saat melakukan sarasehan bersama awak media. Ya, hadir juga pada kegiatan tersebut Dirjen IKP dan Kominfo, dan juga beberapa narasumber lainnya dari Kemenhan juga hadir, dari SPSI juga hadir. Seperti itu, pada intinya kolaborasi dengan media ini sangat diperlukan oleh TNI Angkatan Darat dalam hal apapun. Seperti itu, Mei. Terima kasih rekan Rahdian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat serta Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang ideal sebenarnya kita antara TNI dan media ini seperti ini. Iya, saya kira TNI ini kan adalah narasumber kita, ya narasumber media. Nah, karena itu media tentu saja harus berhubungan baik dengan TNI Angkatan Darat, ya terutama dalam hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi TNI, ya dalam pertahanan, termasuk dalam hal pertahanan di teritorial, di daerah-daerah perbatasan. Nah, sinergi ini harus kita tingkatkan terus, dan saya kira di situasi yang relatif demokratis sekarang ini harus makin diperkuat, ya karena segala sesuatu sekarang kan terbuka, transparan gitu. Pak, tentang transparansi tadi apa yang harus diberitakan secara fakta, padahal kan memang sesuatu memang ada. Pagi hari ini judulnya sudah jelas, sarasehan insan teritorial dengan awak media. Apapun kita ini butuh penyampaian yang kita lakukan. Sudah banyak yang dilakukan oleh TNI khususnya Angkatan Darat, baik itu kaitannya dengan tugas-tugas pokok kita, dan juga dalam hal ini kaitannya dengan membantu pemerintahan daerah dalam terus meningkatkan, mempercepat proses pembangunan di daerah. Ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami TNI perlu melakukan itu dan perlu bekerja sama dengan para insan media, dengan para awak media, agar apapun yang kita lakukan semuanya bisa tahu. Karena eranya sekarang memang seperti itu. Kalau dikatakan adalah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesada Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Natalie Holzker, sedih Ferdi unfollow Instagramnya. Natalie Holzker terang-terangan mengaku sedih di unfollow anak keempat Sule Ferdinand. Seperti diketahui, darah daging Sule dari mendiang Lina Jupaidah itu merupakan anak yang paling akrab dengan Natalie Holzker. Seringkali hubungan Natalie Holzker dengan Ferdi terlihat bak ibu dengan anak kandungnya. Namun, agaknya hubungan mereka mulai renggang ketika Natalie memutuskan untuk menggugat cerai Sule. Tak ada angin, tak ada hujan, mendadak akun Instagram Ferdi telah mengunfollow Natalie Holzker. Diakui oleh Natalie, ia sama sekali tidak tahu alasan Ferdi berhenti mengikutinya di Instagram. Mantan istri Sule ini pun secara terang-terangan mengaku sedih akun Instagramnya di-unfollow Ferdi. Berikut wawancara dengan Natalie Holzker. Impian aku dulu tuh, aku sempat ada di memo aku di sini tahun berapa gitu, ada di tulisannya tuh Bismillah nanti dapat rumah yang ada kolam renangnya, Bismillah nanti dapat ini. Nah ini udah terwujud, ada kolam renangnya. Walaupun segitu ya, yang penting ada kolam renangnya, siapa tahu nanti Allah dengar dikasih lagi yang lebih gede. Amin. Bun udah kerja fantastis Bun rumah itu. Ya lumayan menipis ya kantong ya. Bun udah ketemu sama anak-anak sendiri belum sih Bun, Ferdi kayak gitu-gitu? Belum. Katanya baru hari ini Bun, katanya di-unfollow nih Bun. Ya itu nggak tahu, coba tanya ke mereka ya. Tapi Bunda sendiri sedih nggak sih? Karena kan kita tahu banget dirimu paling dekat sama mereka gitu, apalagi khususnya Ferdi. Kalau sama Ferdi ya sedih karena sayangnya minta ampun. Apalagi Bun punya rumah baru. Terakhir ketemu anak aja. Sebenarnya gini, karena udah terbiasa aku tinggal sama adik-adik, jadi kalau pisah tuh gimana ya rasanya ya, apalagi kalau udah jadi temen, aku jahil banget orangnya ya, jadi nggak ada yang aku jahilin gitu, tapi ya mau nggak mau karena kerjaan juga, jadinya aku di Jakarta. Pun satu persatu pulang seribu apa kemana? Iya, Pulau Wayung. Situ itu bukan liburan, itu profesional kerja. Bun, oke. Iya, makin kesana makin kesini ya. Makin kesana makin kesini gencar banget tuh Bun. Netizen juga akhirnya terus-terusan mendoakan biar Bunda punya pasangan lagi, tidak sendiri lagi. Aku nggak tahu deh kalau punya pasangan. Ya lihat nanti lah, kan kita nggak tahu ya Allah. Berita selanjutnya, hubungan terlihat sangat dekat Chris Hatta dan Henny Mona hanya sebatas teman. Chris Hatta tampaknya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Henny Mona, mantan dari istri Rio Rayvan dan Sandy Tumiwa. Bahkan Henny Mona mengaku dirinya kerap keluar kota bersama dengan Chris Hatta. Henny Mona mengaku bahwa dirinya dengan Chris Hatta hanyalah sebatas teman. Namun, jika dibandingkan dengan posisi sebagai pacar, Henny Mona bisa disebut melebihi pacar. Senada dengan Henny Mona, Chris Hatta juga menyebut bahwa hubungannya dengan Henny Mona hanyalah sebatas pertemanan. Selain itu, Henny Mona dan Chris Hatta juga terlibat dalam bisnis bersama. Ya, seperti diketahui, Chris Hatta menjadi pihak pertama yang dihubungi Henny Mona ketika merasa mendapatkan ancaman dari salah satu temannya yang berinisial AO. Namun, Henny Mona menegaskan bahwa hubungannya dengan Chris Hatta hanyalah sebatas teman. Berikut wawancara dengan Chris Hatta dan Henny Mona. Mas Denny. Sini Mas Denny. Udah sip, aman. Berangkat. Apalah, ini bro, sponsornya. Belakang aja kalau nggak muat Mas, karena kalau mesti dijual ada mukanya tadi. Oke. Udah jangan. Iya gua. Gue repotin Dim. Nggak kelihatan nih.
Yuk. Oke, lanjut. Ya boleh, dokter sama Pak ini ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, makasih teman-teman media udah hadir. Saya Mas Gresata dan juga lawyer saya dari Mas Tunggal dan partner mau kasih tahu sama teman-teman media bahwa saya selaku penggugat kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara. Boleh teman-teman media kalau mau bertanya. Makasih. Alasan menggugat itu apa sih? Masalahnya apa? Nah, sebelumnya teman-teman terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa pendaftaran gugatan terhadap Rumah Sakit Premier Jatinegara telah kami lakukan pada hari Jumat. Kemudian kalau untuk kronologis lengkapnya itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2002 ya. Pada 2022 ya. Malam hari jam setengah 10. Apa yang Mbak Heni alami waktu itu? Jadi pada saat tanggal 13 Agustus 2022 saya itu dirawat di Rumah Sakit Premier. Dan di Rumah Sakit Premier itu saya bikin surat pernyataan di ruang IGD sebelum naik ke ruang perawatan itu bahwa di Rumah Sakit Premier itu tidak ada besukan sama sekali. Nah, pada saat tanggal 16 Agustus itu ada salah satu dari inisial AO datang ke atas ke ruangan saya itu di ruangan VIP. Dia marah-marah sama saya, terus dia gitu merampas handphone saya, 2 handphone, dan pada saat itu ada ART saya sebagai saksi, dan itu Rumah Sakit Premier tidak bisa berbuat apa-apa, dan security pun yang manggil itu ART saya. Lalu akhirnya saya telepon saya telepon Polres Jakarta Timur. Akhirnya Polres Jakarta Timur datang ke rumah sakit tersebut. Kalian bisa bayangkan, saya yang ada di ruangan VIP itu keamanan saya tidak terjaga, apalagi kalau misalnya mohon maaf banget, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti apa. Saya di situ bayar mahal. Saya pengen juga keamanan saya terjaga, dan kenapa saya mau di rumah sakit tersebut, karena saya pikir saya harus bed rest banget kan, saya karena jarang ada di Jakarta juga, harus keluar kota terus bareng sama Mas Gresata, dan saya berpikir oh ya udah, saya udah tanda tangan surat pernyataan, nggak ada besukan, tiba-tiba ada orang datang dengan mengancam saya, terus merampas handphone saya, ngambil handphone saya, sampai akhirnya polisi datang. Polres Jakarta Timur datang, akhirnya baru handphone saya dikembalikan. Kalau boleh tahu AO itu siapa? Sudah jelasin AO itu. Sementara mungkin selanjutnya nanti kita sampaikan. Soalnya kan tiba-tiba dia pengacara kan, dia polisi kan, dia apa kan, itu mesti tahu Pak. Hubungan sama Mbak Heni kali. Jadi itu teman saya ya kan, memang teman apa? Jelasin teman apa? Dia itu teman apa? Dia teman saya. Nah, memang saya kan bisnis ya. Nah, saya ada bisnis sama dia, yang dimana memang pada saat itu saya buat laporan di Polres Jakarta Timur, dan dia dan temen saya itu nggak sabar gitu, jadi akhirnya dia menekan saya untuk saya bertanggung jawab, sedangkan apalagi proses hukum dan sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur. Teman-teman boleh cross-check lah ke Polres Jakarta Timur sendiri. Nah, kemudian begitu juga orang atas nama AO ini pada tanggal 18 Agustus 2022 Mbak Heni juga udah membuka laporan. Iya, saya udah LP-in atas nama AO juga di Polres Jakarta Timur, dan itu udah berjalan laporannya. Dan yang saya bikin keselnya lagi gitu, Rumah Sakit Premier sudah disomasi 1 kali. Pertama somasi 1 kali, udah ketemu sama lawyer saya, dan disomasi kedua kali juga. Lalu dia minta ketemu lagi ya, Berita selanjutnya, rayakan ulang tahun anaknya Iris Bella dan Amar Zoni berikan hadiah sederhana.
Iris Bella dan Amar Zoni kompak tak memberikan kado mahal untuk ulang tahun Airumi Akbar yang kedua. Alih-alih kado mahal, Iris Bella dan Amar Zoni justru memberikan hadiah ulang tahun yang super sederhana. Diakui oleh Iris Bella, ia dan suami bukan tipikal orang tua yang boros demi sekedar memberi kado mewah untuk sang anak. Saking murahnya, Iris menyebut suaminya membelikan kado ulang tahun Airumi dari pasar tradisional. Selain kesederhanaan, Iris mengaku ia dan sang suami lebih mementingkan masa depan anak. Karenanya, Iris dan Amar cukup menghadiahi pertambahan usia Airumi yang kedua dengan menggelar pesta meriah. Lagi pula, kado ulang tahun bukanlah merupakan kebutuhan utama sang putra. Berikut wawancara dengan Amar Zoni dan Iris Bella. Alhamdulillah hari ini kita merayakan hari ulang tahun anak kami yang Airumi yang kedua dengan tema Cars Racing, yaitu kesukaannya Abang Air, mobil-mobilan cars. Dan alhamdulillah kita senang banget karena hari ini tuh kedatangan tamu, keluarga, teman-teman, dan teman-teman artis juga rame banget. Jadi ya kita senang ya. Dan ternyata kayak begini ya rasanya punya apa ya, ulang tahun pesta anak. Rasanya kayak baru kemarin tuh ya, rasanya tuh pas sekali berlalu. Ya. Dan sekarang Air udah 2 tahun dan ngelihat tadi teman-teman kayak Roja, terus lain-lain lah semuanya ya. Ini karena tahun lalu kan masih pandemi, masih berasa gitu ya. Jadi nggak banyak yang bisa datang waktu ulang tahun Air yang pertama. Sekarang kedua tuh lebih banyak yang datang ramai. Terus Air juga sekarang kan sudah sekolah. Jadi tadi banyak teman-teman sekolahnya juga dan ibunya juga. Jadi kayak rasanya lebih meriah. Gimana sih kan menyiapkan temanya ini kan balapan nih. Ada tema dari Air sendiri yang mau atau kamu yang pilih? Milihinnya kayaknya mamahnya. Enggak kok, emang anaknya suka kok. Iya, karena mamahnya. Nggak mungkin anak yang ngomong langsung ya kan. Aku mau yang kayak racing gitu. Tapi emang Air suka banget mobil-mobilan, nggak tahu emang nurunin dari bapaknya kali ya. Dia seneng banget mobil-mobilan dan mobil-mobil kartun kan adalah khas kesukaan dia. Jadi makanya kita memilih temanya itu supaya dia seneng. Berharap dia nggak akan takut waktu masuk ke pesta ulang tahunnya. Tapi alhamdulillah kekhawatiran kita tadi takutnya dia akan nangis, takut ketemu banyak orang, ternyata enggak ya. Awalnya kalau yang pertama kan begitu ya. Pertama dia kan agak orang yang selamat ulang tahun nangis. Sekarang nggak nangis, cuman agak terpukau ya. Kaget awalnya, tapi abis itu happy dia mau dipilih. Ini undang berapa banyak tamu undangan? Lumayan banyak sih ya. Ini cukup, menurut saya pesta anak umur 2 tahun cukup meriah sekali ya. Iya. Gak nyangka juga kita bakal banyak yang datang gitu. Jadi kita senang. Kasih kado apa tuh? Kasih kado ya pesta ulang tahun yang meriah ya. Kasih kadonya untuk dari kita. Dari kita untuk Air, kasih kadonya ya semua dedikasi kita untuk membangun dia supaya jadi anak yang baik. Biasanya suka ngasih kado hadiah yang harganya fantastis ketika mungkin kita orangnya sangat sederhana kok. Bahkan suami itu juga beliin hadiah untuk anaknya, untuk Airumi itu ke pasar ya. Iya, pasar gembrong. Lebih murah kan harganya kan. Jadi memang kita sederhana kok. Memang lebih mementingkan ya masa depan. Apalagi saat ini kan Airumi ya baru 2 tahun belum paham betul apa yang diinginkan. Jadi ya kita celebrate aja kan kali. Kalau kado itu kan bukan kebutuhan premier ya. Kalau premier itu yang paling penting. Tentunya kita prioritasin, kita nggak masalah. Kayak Air sekolah masih umur sekarang masih umur 2 tahun, tapi kita udah memberikan sekolah pendidikan yang arah luar negeri gitu kan, yang terbaik. Tapi kalau untuk kado kita nggak mau ngasih hal-hal yang terlalu dimanjakan. Jadi ya kita pintar bagaimana memprioritaskan yang mana dulu dan perkembangannya sendiri seperti apa? Airumi sekarang udah sangat bisa socialize ya sama teman-teman gitu, karena sekarang dia sudah masuk sekolah, udah mulai banyak kosakatanya
lainnya, lagi belajar berbicara gitu, terus sudah bisa mandiri. Iya, bicaranya 2 bahasa lagi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Udah gitu dia mandiri, udah bisa belajar main sendiri gitu, terus udah bisa bersih-bersih gitu. Jadi udah kita terapkan, nggak dimanjakan lah gitu. Kayak selesai main, bersihkan mainannya kembali, terus mulai belajar hal-hal sendiri lah, belajar dia lagi. Karena kan sekarang udah punya adik, jadi harus bisa lebih dewasa lah. Kalau gitu ya 2 tahun ini ternyata belum bisa kayak yang lain cenderung ke pendiam atau lebih aktif seperti yang kita. Air itu cenderung orangnya sensitif banget, tapi dia cheerful banget. Dan tadi kita pikir dia pendiam, tapi ternyata begitu sekarang udah masuk sekolah dia anaknya ceria banget. Terus selama sekolah ini ditemenin bundanya terus atau sama baby sekolahnya sendiri? Untuk ini gimana dari 2 tahun dan mulai kesehatan kamu, kesukaan dia apa sih gitu, apa ngeliat kalian berdua di talentanya kemana sih? Dia talentanya itu lebih ke gambar. Dia talentanya itu lebih ke lukis, terus sama ya sih lukis yang paling banyak sih. Dia udah bisa acting. Udah bisa loh, gitu. Mungkin kayaknya darah sininya nurunin juga, soalnya dia udah bisa nangis, kayak kalau nangis gimana, terus bercandain sesuatu yang misalnya dia nggak suka gitu, dia bisa dikritikin, itu dia bisa nangis sampai keluarin air mata. Jadi supaya kita berhenti, kan kita kaget, ini kenapa anak kecil, anak kita gitu kan, kok dikritikin malah nangis, begitu kita berhenti kritikinnya, dia ketawa, jadi nangisnya tuh pura-pura. Jadi sepertinya nurunin dari mamanya. Berita selanjutnya datang dari Denada yang kini fokus jadi instruktur Zumba sebagai profesinya. Denada kini tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga instruktur Zumba profesional dan bersertifikasi profesional. Denada mulai fokus menjadi instruktur Zumba sejak 3 tahun lalu. Pekerjaan sebagai instruktur Zumba itu menambah pendapatan Denada. Denada memiliki 3 sertifikasi sekaligus, yakni sebagai instruktur Zumba, yakni Zumba Gold, Toning, dan Kids. Janda 1 anak yang kini berusia 43 tahun itu jatuh cinta dengan Zumba ketika menemani Aisyah Aurum, putrinya yang tinggal di Singapura sejak 2018 lalu. Aisyah Aurum menetap di Singapura untuk berobat setelah dinyatakan menderita kanker leukemia. Setiap menemani dan mengantarkan anaknya berobat ke rumah sakit, Denada tidak punya kegiatan selain berolahraga. Denada mulai terpikir untuk menjadi instruktur Zumba dan senam. Denada kemudian mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pelatihan. Ketekunannya berlatih Zumba itu diganjar dengan mendapatkan sertifikat menjadi instruktur Zumba. Berikut wawancara dengan Denada. Ntar diklaim nih kalau dekat-dekat nih. Halo. Cek. Cek. Yuk, kayak ini duluan kayak ini. Udah, Mas Bebek? Udah. Oke. Kak Dena, mungkin boleh diceritakan agenda hari ini seperti apa? Jadi aku hari ini lagi ada di Jakarta dan kita hari ini ada kegiatan yang kalau menurut aku sih aku excited banget ya, seneng banget. Karena hari ini tuh ada training untuk menjadi Zumba instructor. Jadi mungkin teman-teman di sini tahu bahwa aku adalah seorang Zumba instructor dan alhamdulillah juga dipercaya jadi Zumba brand ambassador untuk Indonesia. Jadi aku dulu mengambil trainingku tuh secara virtual. Aku tahu betapa keseruannya dan menyenangkannya training B1 untuk menjadi Zumba instructor. Tapi of course antara virtual dengan tatap muka langsung pasti sensasinya beda. Makanya aku seneng banget karena hari ini aku bisa ikutan partisipasi di training spesial ini. Trainingnya sendiri bersama dengan salah satu Zumba Education Specialist yang ada di Indonesia, Zes Poza, dan kebetulan Zes Poza ini adalah Zes yang dulu
melatih aku atau mentraining aku. Jadi aku dulu bisa menjadi Zumba instructor itu karena itu trainingnya Zesposa. Jadi fungsinya hari ini adalah udah ada teman-teman di dalam studio sana, mereka udah bersiap-siap. Hari ini mereka punya keinginan untuk menjadi seorang Zumba instructor, makanya mereka mengikuti training ini, namanya training D1. Dan aku hadir di sini untuk beberapa tujuan sih, tapi mainly yang pertama adalah untuk sharing, support gitu ya, mungkin berbagi pengalaman sama teman-teman yang hari ini training untuk jadi Zumba instructor. Dan yang kedua juga aku kepengen sedikit refresh, jadi refresh training B1 dulu karena aku udah ambil cukup lumayan ya, cukup 2 tahun lalu, jadi kepengen merefresh lagi supaya bisa mengupdate skill dan knowledge. Kak, kenapa mesti menjadi Zumba instructor, Kak? Kan biasanya kalau misalkan cewek kan ini ikut Zumba aja gitu, ya, nggak sampai instrukturnya gitu. Jadi kalau dulu aku ada beberapa alasan sih, tapi memang pertama itu karena semenjak aku pindah ke Singapura, dulu aku tuh selalu menjadikan olahraga Zumba ini sebagai olahraga tempat aku tuh pelarian aku. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih, lagi bad mood, lagi khawatir, lagi ketakutan, lagi kayak hilang semangat, yang aku lakukan pertama kali itu adalah olahraga. Dan olahraga pertama yang aku pilih itu pasti olahraga Zumba, karena menurut aku itu adalah olahraga yang paling menyenangkan, paling ampuh untuk naikin mood. Rasanya kayak kita lagi happy, lagi loncat-loncat gitu ya, lagi joget-joget, party-party, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Karena setelah aku menjadi seorang Zumba instructor, aku baru tahu bahwa ternyata untuk membuat sebuah kelas Zumba itu seorang instruktur harus tahu formulasinya, dari mulai formulasinya secara teknisnya gitu, macam-macam, intensitasnya seperti apa, terus pengaturan lagunya seperti apa, dibuka dengan apa, ditutup dengan apa, harus ada yang seperti apa, gerakannya seperti apa, itu semuanya ada formulasinya. Jadi of course tujuannya adalah untuk membuat member itu bugar, mereka happy, mereka senang ya, jadi mentally dan physically mendapatkan benefit positif. Tapi di saat yang sama juga kita harus bisa memformulasikan sebuah kelas yang juga aman untuk member-member kita yang mengikuti. Aku dulu selalu merasa bahwa datang ke kelas Zumba itu, mengikuti kelas salah satu instruktur Zumba itu sebagai satu hal yang menyenangkan. Aku selalu bilang kayak, oh dia tuh di atas panggung sana jadi instruktur, dia ngajarin kita aja ya sesuai dengan tugasnya gitu. Tapi dia sadar nggak ya bahwa hari ini tuh dia telah berubah banyak sekali hari orang-orang menjadi lebih baik. Hariku menjadi lebih baik itu yang pasti, dan bukan cuma aku dan puluhan teman-temanku Zumba lovers yang pada saat itu hadirnya, kita bicara di Singapura. Berita selanjutnya, Devano akui miliki beban tersendiri saat bawa nama Iis Dahlia. Penyanyi sekaligus aktor Devano Danendra mengungkapkan ada senang dan sedihnya berkarir di dunia entertainment di bawah nama besar sang ibunda Iis Dahlia. Senangnya, ia memiliki privilege atau hak istimewa yang didapatkan seperti kenal sama banyak penyanyi senior. Sedihnya, sebagai public figure, gerak-geriknya sudah pasti mendapatkan perhatian banyak orang. Bahkan, ia pun merasa terbebani membawa nama sang ibu dalam karir bermusiknya. Sebab dikhawatirkannya, ia dituntut agar sebagus ibundanya Iis Dahlia yang merupakan seorang penyanyi. Seiring waktu, Devano bisa mengatasi komentar-komentar tersebut agar dirinya tidak terlalu terbebani. Devano menilai saat ini dirinya belum bisa sesukses Iis Dahlia. Kendati demikian, Devano berharap dirinya dapat melampaui kesuksesan ibundanya. Berikut wawancara dengan Devano. Tadi sempat nyinggung mamanya. Seberapa besar sih dukungan orang tua, terutama mama, buat karir kamu di musik? Kemarin dibilang di film nggak ada penasaran, tapi kalau untuk musik sendiri, kalau berapa musik? Lebih ke ibu sih, spesial buat saya karena beliau yang ngajarin saya bernyanyi, walaupun nggak secara langsung, tapi dari saya kecil melihat ibu rekaman, melihat semua orang yang ada di Indonesia yang nyanyi, atau mungkin bahkan di TV menghibur, itu membuat aku bisa belajar gimana caranya bisa berjalan dengan baik dan lain-lain. Itu sih, walaupun nggak ngajarin kayak ini loh caranya itu nggak pernah sih, orang tua ngasih kebebasan dalam kita untuk bisa bernyanyi, yang penting pakai hati.
Tadi bahkan sampai nangis terharu ya, Ivano akhirnya bisa keluar single baru lagi. Nah itu jadi motivasi buat kamu juga nggak sih untuk terus menunjukkan yang terbaik buat Mama? Motivasi untuk menjadi yang terbaik pasti ya, karena memang lagi-lagi aku anak laki-laki satunya, jadi harus bisa membanggakan, bisa bikin semua orang senang, karena aku pernah di 20 tahun ini pengen membuat semua orang senang, semua orang bahagia. Yang lain silakan. Ivano, berada di bayang-bayang nama sang ibu, itu gimana kamu menjalani? Senang, ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya mungkin aku alhamdulillah dapat privilege, mungkin aku nggak bisa kenal banyak public figure, banyaknya disable, lain-lain. Tapi mungkin sebenarnya apa ya yang tadi aku bilang, resiko-resiko yang ada dalam dunia entertainment, dimana komentar orang-orang banyak yang masuk dalam aku, ke karir aku juga, dan mungkin efek dari cara aku jalan, cara aku bernyanyi juga, cara aku mendengar orang, cara aku ngobrol, Beban banget nggak sih membawa nama sang ibu? Beban sih ya, karena pertama ibu adalah seorang penyanyi juga, dan kalau kita udah tahu penyanyi, takutnya pressure aja dulu, anaknya tuh kayak tugas bagus nih nyanyi dan lain-lain, itu pasti. Tapi aku untungnya sekarang udah bisa menghadapi dengan baik kalau misalkan ngomongin komentar dan lain-lain, jadi ya bawa santai, bawa tapi sampai dengan karir kamu saat ini, kamu sudah merasa sedih. Ingat gak sih kalau kamu hanya membawa nama orang tua? Menurut aku belum bisa sebesar itu. Aku pelan-pelan menunjukin ke orang-orang bahwa aku bisa untuk bisa sukses lah, jadi ya pelan-pelan aku juga pengen kembaliin percaya diri aku lagi kayak dulu lagi, karena jujur sekarang aku lebih banyak malunya, lebih banyak. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Minggu 25 September 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung oleh reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribunor, sebagai bentuk program pembinaan teritorial, Kopassus menggelar kejuaraan nasional pacuan kuda. Dalam kejuaraan yang diselenggarakan di Tegalweton, Kabupaten Semarang ini diikuti oleh ratusan joki kuda Tribuners. Kejuaraan ini pun disambut dengan antusias masyarakat yang menonton, baik dari anak-anak hingga dewasa pun turut memadati lokasi kejuaraan. Dan untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Hanes Walda dari Tribun Jateng. Silakan rekan Hanes.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang ahli dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran mengungkapkan bahwa situs Purbakala Piataya memiliki potensi besar dan cukup lengkap terkait peradaban masa Purbakala. Potensi keberadaban situs Purbakala di Kudus ini ditandai dengan adanya temuan-temuan fragmen maupun fosil masa Purbakala, Tribuners. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah akan lebih serius dalam menata dan mengembangkan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rifki Gozali dari Tribun Jateng. Silakan rekan Rifki. Oke, terima kasih Ariska. Bahwa baru-baru ini ahli dari Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran, Bapak Rudi Wiranto, berharap adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Kudus terhadap situs Purbakala Pati Ayam yang ada di Kecamatan Cikulo, Kabupaten Kudus. Kenapa demikian? Karena situs Purbakala tersebut memiliki potensi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, utamanya sejarah pada masa Purbakala. Di situ tercatat ada banyak temuan benda Purbakala. Kalau sampai saat ini terhitung ada 9.000 lebih fragmen yang tersimpan di Museum Purbakala Pati Ayam. Fragmen-fragmen tersebut merupakan benda Purbakala berasal dari 17 tulang dari hewan purba. 17 spesies tersebut terdiri atas hewan darat, laut, maupun rawa. Selain itu juga pernah ditemukan fosil atau bagian dari tubuh manusia purba pada 1979. Bagian tersebut yang ditemukan yaitu bagian tengkorak dan gigi geraham. Terakhir pada 2017 juga ditemukan fosil yang diduga dari bagian kaki kiri dari hominid. Untuk jenis manusia purba sendiri yang ditemukan atau bagian tubuh fosilnya yang ditemukan di situs Purbakala Pati Ayam sampai saat ini memang belum diketahui jenisnya secara detail karena dari beberapa bagian belum secara utuh ditemukan semua. Akan tetapi dari ahli dari Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran menduga bahwa apa yang ditemukan atau fosil yang ditemukan daripada manusia purba di situs Purbakala Pati Ayam diduga usianya hampir sama dengan yang ditemukan di Balai Pelestarian di Sangiran. Perhatian khusus dari pemerintah daerah akan potensi yang besar ini bakal membuat daya tarik tersendiri terhadap kunjungan wisata maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan riset yang ada di Kabupaten Kudus itu sendiri. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah pada tahun ini telah menganggarkan senilai 2 miliar untuk pembangunan museum baru. Meskipun pada dasarnya saat ini sudah ada museum, akan tetapi akan dibangun yang baru lagi. Jadi nantinya ada 2 museum. Museum yang baru nanti untuk menampung benda-benda Purbakala yang ditemukan di situs Purbakala Pati Ayam, karena pada museum yang existing atau yang sudah ada storage atau penimbangannya sudah penuh atau bahkan sudah sangat tidak mencukupi. Ariska. Baik, terima kasih rekan Rifki Gozali dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, rekan Rifki juga sempat melakukan wawancara dengan ahli dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Dodi Wiranto, serta PLT Kepala Disbudpar Kudus Mustikah. Berikut liputannya untuk Anda. Yang jalan kakinya 2 tahun. Pati Ayam sendiri Nah, Pati Ayam itu menjadi salah satu puzzle, jadi salah satu jendela yang harus kita gali terus untuk menjawab itu tadi Mas. Manusia purba ini sebenarnya dari mana nih? Dari sini ke sana atau dari sana ke sini gitu. Dari ketuaannya di situs Pak kan juga termasuk tua Mas, karena pengangkatan Pulau Jawa ya 2,4 masih laut dalam ya, sekitar 2 juta 1,8 itu mulai jadi rawa-rawa. Nah, di Sangiran sendiri sudah ada bukti-bukti di rawa-rawa itu temuan artefaknya sampai sana. Tapi dari mana manusianya? Kalau misalnya manusia purbanya dari barat, harusnya kan ya dari sini dulu tuh Mas, baru ke Sangiran, baru ke ini gitu. Nggak tahu juga, tapi di Mojokerto itu lebih tua juga lah, apakah dari timur gitu. Nah, ini yang masih jadi perdebatan. Tapi peradaban waktu itu kan
sekedar ini sing mana dulu dorongan dulu ya. Kalau kami itu memang punya tanggung jawab yang besar, di undang-undangnya sudah diatur bahwa pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah itu memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitasi bagi siapapun pemilik cagar budaya. Ya. Yang cagar budaya itu sekarang boleh dimiliki sendiri loh. Kalau zaman dulu kan dimiliki perseorangan, tapi setelah itu nggak bisa digunakan. Baik yang dimiliki oleh pemerintah sendiri, pemerintah daerah sendiri, masyarakat, komunitas, masyarakat adat. Sosialisasi ini sebetulnya kan seperti tadi disampaikan Pak Bupati, kita itu sudah perapat fosil, masyarakat sudah menemukan, lalu pemerintah memberikan perhatian untuk ekskavasi, kemudian juga dirawat gitu, seperti itu. Jadi kita pengennya masyarakat itu tahu bahwa pemerintah itu kegiatannya tidak hanya membangun fisik, tapi juga memelihara produk-produknya seperti itu, sehingga yang sudah dipelihara dan kami kerjasama dengan Museum Sangiran ini biar lebih bermanfaat, kita promosikan sehingga ketika masyarakat butuh untuk penelitian dan sebagainya itu pemerintah sudah siap untuk menyediakan ini semua. Rencana revitalisasi atau pembangunan museum baru nanti 2023 ya Bu? Atau ini sudah 2022 sudah dimulai. Mudah-mudahan nanti. Tribuners, pagi tadi prosesi Erau Adat Pelas Benua 2022 resmi dimulai. Kegiatan ini dimulai selesai upacara mendirikan Tiang Ayu di Keraton Kutai Kartanegara ing Martadipura, Tribuners. Upacara dilanjutkan dengan memberikan sesembahan dan menyalakan brong. Dan bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Miftah Aulia Anggraini dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Ariska. Memang tadi pagi terlihat ribuan warga Kutai Kartanegara berkumpul memadati halaman Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, dan mereka menyaksikan pembukaan Erau Adat Pelas Benua tahun 2022 yang sudah resmi dimulai setelah adanya upacara mendirikan Tiang Ayu di dalam keraton. Upacara ini juga dilanjutkan dengan memberikan sesembahan dan menyalakan brong di halaman Keraton Kutai Kartanegara oleh Sultan Kutai Kartanegara, kemudian Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah. Dan dalam kesempatan itu Bupati Kutar juga mengatakan bahwasannya prosesi Erau Adat Pelas Benua ini merupakan hal yang penting karena sudah dilakukan secara turun-menurun, dan pihaknya juga berkomitmen untuk menjadikan Erau sebagai kalender event tetap daerah setiap tahun. Dan untuk diketahui, Erau berasal dari bahasa lokal atau bahasa daerah etnis Kutai, yang mana disebut pula Eroh yang berarti ramai, hilir mudik, bergembira, dan berpesta ria. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara adat oleh pihak Kesultanan Kutai Kartanegara atau kerabat kerajaan dengan maksud atau hajat tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam wilayah administrasi Kesultanan Kutai Kartanegara. Namun semenjak Kesultanan Kutai bergabung dengan NKRI dan menjadi daerah swapraja, kemudian menjadi daerah istimewa Kutai dan daerah tingkat 2 Kutai, maka praktis upacara adat Erau mengalami kevakuman pada saat itu. Namun pada tahun 1970, Bupati Kutai Ahmad Dahlan sudah berupaya untuk melestarikan kembali upacara Erau yang merupakan upacara turun-temurun, dan meskipun pada saat itu tataran upacara adat yang ada belum lengkap seperti saat ini, karena pada saat itu Kesultanan Kutai Kartanegara belum memiliki sultan, dan meskipun sudah ada putra mahkota. Kemudian gelaran upacara ini pun kemudian dipadukan dengan hari jadi Kota Tenggarong pada tanggal 28 September, dan nantinya juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya daerah. Dan Bupati Kukar Edi Damansyah juga berharap bahwasannya kegiatan Erau Pelas Benua tahun 2022 ini juga bisa terus dilestarikan dan menjadi destinasi objek wisata yang bisa memberikan manfaat dan dampak bagi perekonomian masyarakat. Dan harapan ini juga sejalan dengan
harapan dari Sultan Haji Muhammad Arifin yang mana sebagai Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, bahwasannya Rau adat kelas benua 2022 ini bisa berjalan dengan baik dan membawa berkah bagi masyarakat Kukar, terutama dari segi ekonomi. Demikian Ariska. Baik, rekan Miftah Aulia Anggraini dari Tribun Kaltim, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, di Pekalongan ada satu kuliner khas yang sangat populer dan banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Namanya Kluban Botok, Tribuners. Untuk mendapatkan kuliner ini, salah satunya ada di warung yang ada di Jalan Karanganyar Kajen di Kabupaten Pekalongan. Warung milik Teh Yati ini sudah menjual Kluban Botok sekira 15 tahun, Tribuners. Dan untuk mengetahui cita rasa serta isian dari Kluban Botok, kita sudah tersambung dengan rekan Indra Dwi Purnama dari Tribun Jateng. Silakan rekan Indra. Ya Rizka, Kluban Botok sangat terkenal di Pekalongan. Biasanya pedagang banyak yang menjualkan kudapan ini di pinggir-pinggir jalan yang ada di Kabupaten Pekalongan ataupun Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kluban Botok terdiri dari sayuran yang direbus seperti kacang panjang, tauge, kangkung, kemudian kol, sawi, aneka sayuran yang segar dan direbus. Kemudian dikasih parutan kelapa dan disiram dengan botok yang ditambah dengan kerupuk usuk dan terakhir disiram sambal kacang. Tribun Jateng sempat mencicipi makanan tersebut, tepatnya di daerah Karanganyar Kajen yang bernama untuk Kluban Botok Jeng Yati. Di situ menyajikan banyak makanan kudapan seperti ada pecel, lalu ada pindang tetel, selanjutnya ada rujak ulek, kolak pisang dan yang lainnya. Tahyati, pemilik warung Kluban Botok itu mengatakan ia sudah berjualan 15 tahun makanan Kluban Botok dari awal jualan keliling hingga saat ini membuka warung di rumahnya. Kemudian menu warungnya sendiri banyak yang disajikan seperti Kluban Botok, pecel, gorengan, keong, dan tempe tahu serta kolak pisang. Ia mengungkapkan setiap harinya ia habis 40 porsi untuk Kluban Botoknya, dan harga satu porsi sendiri untuk Kluban Botok seharga Rp5.000, dan untuk warungnya jual dari pukul 10 pagi hingga 5 sore setiap harinya. Bahkan Tribun Jateng juga sempat mewawancarai salah satu pengunjung yang mencicipi makanan tersebut yang bernama Nuke Safila, warga Karanganyar. Ia mengaku bahwa sering mencoba kuliner khas Pekalongan ini, tepatnya di Botok Yati ini, dan memang untuk harganya sangat murah. Selain itu juga untuk makanannya sangat enak dan untuk siang hari sebagai pengganjal ketika tidak makan nasi. Demikian Ariska dari Kabupaten Pekalongan. Baik, terima kasih rekan Indra Dwi Purnama dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Teh Yati, penjual Kluban Botok, serta salah satu pembeli yang bernama Nuke. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, soalnya kalau Kluban Botok itu ditambah botoknya itu loh Mas, jadi tambahan sedep. Botoknya kan pakai bongkrek sampai gembus ya. Kalau di sini bongkrek itu sama tahu gitu. Kadang ada yang pakai putren campur-campur gitu, sampai disiram ke klubannya itu. Jadi enak, sehat lagi karena sayur. Sudah lama ini langganan di sini kan? Iya, kalau siang-siang kan enak ya, kalau makannya nggak gini-gini, kita nggak perlu makan nasi gitu, makannya kenyang, sehat. Harga standar umum lah, biasa. Misalnya namanya Kluban Botok, pecel kayak gitu itu cepet habisnya Mas. Bubur itu kadang udah habis. Jadi orang dari mulai jam 10 gitu sudah mulai berdatangan ya. Alhamdulillah udah lama Mas, udah 15 tahun mungkin lebih. Tapi dulunya kan aku tak pelengke Mas, gendongan. Yo dikit-dikit Mas, tapi alhamdulillah sekarang udah di depan rumah sendiri, lapak di rumah sendiri sambil ngomong.
Menunya apa aja sih Biar di sini? Menunya jagung botok, lontong pecel, lontong tahu, rujak, keong, yang betel. Minumnya biasa es teh, es kolak, teh hangat, es jeruk. Kalau sehari bisa habis berapa porsi bukan botok? Ya nggak mesti Mas, ya kadang-kadang ya kalau habis semua ya sampai 50 ke 40. Kalau nggak habis ya nggak mesti lah. Pokoknya kalau habis ya sampai 50. Memang itu menjadi... pecelnya toh, tapi yang lainnya kan rujak bisa berapa porsi. Kalau kluban botok berapa porsi Bu? Sekitarnya ya 40. 50-50an. Iya 40 sampai 50 nggak sampai lah 40 mau paling sedikit Mas, pakai kangkung 2 ikat. Kemudian kita nggak sampai. Iya. Kalau saya udah tutup ya Bang. Ya nggak mau sampai sore Mas. Nah itu sampai sore jualan sampai jam 5 pokoknya sore piengnya ngoten. Tapi kalau kluban botok kalau saya memang sering habis Bu. Nggak mesti Mas, jualan kan gitu soal klubannya masih habis, saya masih kalau habis sampai jam 11 ya aku nanti ngebus lagi ngoten. Lu bisa cerita nggak botok itu apa? Dalam? Botoknya itu apa? Botok itu aku ya paling pakainya burek sama tahu. Udah santannya nggak kental banget Mas, kalau enceran jadi nggak terlalu enak banget. Pakai santan. Iya, tapi nggak terlalu kental enceran. Biasanya kalau menu itu cocoknya didampingin sama menu. Tribuners, es coklat viral saat ini tengah banyak digandrungi masyarakat. Tak terkecuali es coklat viral yang ada di tepi Sungai Banjir, Kanal Barat, Semarang, Tribuners. Saking ramainya, salah satu penjual di sana mampu meraup omset hingga jutaan rupiah per hari. Padahal penjual yang juga mahasiswa jurusan kimia di UNES tersebut baru saja berjualan sekira 2 bulan yang lalu, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Idayatul Rohmah dari Tribun Jateng. Silakan rekan Ida. Ya baik, terima kasih Ariska. Terkait dengan es coklat viral di Kota Semarang ini, jadi belakangan ini memang es coklat viral ini sedang tren ya di Kota Semarang. Minuman ini semakin populer setelah beberapa waktu lalu viral di media sosial yaitu TikTok. Nah, terkait dengan antrean pembeli yang memanjang di kawasan Banjir Kanal Barat. Nah, pantauan dari tribunjateng.com di sejumlah lokasi di Kota Semarang, rupanya ini tidak hanya terjadi di Banjir Kanal Barat, tetapi juga di lokasi-lokasi lain seperti halnya di Peleburan, kemudian juga ada di Tembalang dan juga Pamularsi. Nah, di kawasan BKB sendiri terlihat ada beberapa penjual yang seluruhnya tampak dengan antrean pembeli yang memanjang. Salah satunya adalah stand milik Belia, yang saat ditanya lebih lanjut, Belia menyebutkan bahwa dirinya merupakan penjual kedua di kawasan tersebut. Belia mulai berjualan es coklat karena mencoba memanfaatkan viralnya es coklat itu, yang saat ini juga memang sedang digandrungi masyarakat. Nah, benar saja, ia mampu meraup omset hingga jutaan rupiah, yaitu rata-rata 3 juta per hari, dengan waktu jualan antara pukul 3 sore hari sampai dengan pukul 7 malam. Dan jika lebih cepat, dia bisa menjualnya hanya sampai pada pukul 5 sore seperti itu. Nah, sebagai informasi pemirsa, dari pantauan kami, es coklat yang viral ini hampir seperti es coklat pada umumnya. Es coklat itu menggunakan bahan baku utama coklat bubuk yang kemudian diracik menjadi coklat cair panas. Saat berjualan, penjual kemudian menuangkan coklat cair ini ke gelas atau cup yang telah diberi es batu, seperti itu pemirsa. Nah, rata-rata penjual ini membuka stand di lokasi-lokasi strategis dengan banyaknya pemuda-pemudi yang bersantai di fasilitas publik di Kota Semarang seperti di Sungai Banjir Kanal Barat, kemudian juga ada di taman seperti itu. Nah, tak jarang juga penjual es coklat ini melengkapi es coklat itu dengan makanan pendamping seperti roti sebagai pelengkap santapan saat berduduk santai sembari menyeruput es coklat yang dibelinya. Nah, terkait dengan harga, per cup es coklat ini dengan tambahan roti tersebut dibanderol dengan kisaran harga sekitar Rp10.000 per cup. Seperti itu. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Idayatul Rohmah dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Belia Anjisri Yulianti, penjual es coklat viral. Berikut liputannya untuk Anda. Juga karena teman-teman yang juga pada video ini ya Mbak, karena dari banyaknya videoin di TikTok juga, terus
jadi lumayan rame di TikTok kebetulan. Jadi pada kesini terus juga ini kan Banjarkanang tempat pada nongkrong ya pada. Terus juga karena di rumah emang pada suka usaha, terus kebetulan dari serumah juga pada suka coklat juga, jadi kita mutusin buat jualan yang emang kita bisa buatnya, terus yang gampang. Itu atau beda atau seperti apa ya Mbak? Beda Mbak, jadi beberapa di sini tuh beda-beda, jadi ketika banyak yang karena coklatnya viral di TikTok itu, terus jadi lumayan banyak yang ikut jualan di sini juga. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di sini itu boleh buka sekitar dari jam 3. Untuk tutupnya mungkin ya sehabisnya aja Mbak, karena ini juga udah habis, jadinya mungkin habis 3 gitu. Habisnya berapa lama Mbak? Tergantung juga sih Mbak, biasanya kadang mentok-mentok jam 7-an, kadang kayak ini jam segini udah habis gitu, tergantung dari keramaian. Untuk pelopornya ada satu Mbak di sana, yang kalau dari kami ini kedua. Kalau seharinya itu bisa berapa cup terjual Mbak ini untuk sekarang ini? Untuk cup mungkin bisa sekitar 300-an lebih ya Mbak, karena kami bikinnya juga terbatas, nggak yang langsung banyakan gitu, jadi bertahan. Jadi rata-rata 300 cupan sehari. Kalau dihitung dari sekarang banyakan dulu tuh bisa sampai 400-500an ya Mbak, dan jam kita jualan itu nggak sampai yang selama itu, jadi mungkin 1-2 jam itu udah habis gitu. Itu sih Mbak. Kalau ini Mbak apa namanya, mungkin omsetnya kisaran berapa Mbak? Karena kita rata-rata sehari habis mungkin sekitar 300 kapan ya Mbak, itu mungkin ya sekitar 3 jutaan gitu Mbak per hari itu ya. Lihatnya apakah berpengaruh gitu sama pendapatan? Jujur karena udah banyak ini emang agak menurun omsetnya, tapi nggak yang drastis. Terus dari kita juga nggak yang terlalu ambil pusing, yang penting kualitasnya kita tetap dijaga aja gitu Mbak. Meskipun kayak nggak seramai yang awal-awal, cuman dari kami ada prinsip kualitasnya tetap harus nomor 1 gitu. Tribuners, dalam mendorong ekonomi dan kearifan lokal, pemerintah Provinsi Jambi adakan kegiatan Parade Perahu Hias dalam rangkaian acara Festival Batanghari 2022. Festival Batanghari itu berlangsung dari tanggal 22 September 2022 hingga tanggal 25 September 2022. Kegiatan itu merupakan rangkaian kenduri Swarna Bumi yang telah dilakukan di kabupaten atau kota di Provinsi Jambi, Tribuners. Adapun Parade Perahu Hias ini dilakukan dalam rangka mendukung pariwisata dan ekonomi para pelaku usaha getek. Dan untuk melihat kemeriahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Wira Dani Damanik dari Tribun Jambi. Silakan rekan Wira. Ya, terima kasih Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, benar saat ini dilakukan kegiatan Parade Perahu Hias, yaitu dalam rangka Festival Sungai Batanghari atau Festival Batanghari. Nah, Festival Batanghari ini juga merupakan rangkaian acara Kenduri Swarna Bumi, di mana acara Kenduri Swarna Bumi ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kreatif dari masyarakat daerah Jambi dan juga menanamkan dan mempertahankan atau melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Jambi, Tribuners. Nah, untuk Festival Batanghari ini sendiri pada hari ini masuk kepada hari ketiga, di mana dimulai dari tanggal 22 September, 2 hari yang lalu. Nah, di dalam hari ketiga ini dilakukan Parade Perahu Hias, di mana setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini menyewakan atau menyewa jasa daripada para pengusaha ketek atau perahu kecil yang ada di aliran Sungai Batanghari ini, di mana para pengusaha ketek dikontrak selama 1 hari dengan seharga 500.000 per harinya. Nah, berdasarkan yang kami pantau tadi dan yang kami temukan, salah seorang pengusaha ketek yakni Pak Atswan mengaku dirinya sudah dikomunikasikan oleh pihak penyelenggara sebelumnya, di mana pihak penyelenggara acara Festival Batanghari menghubungi ia bersama rekan-rekannya sebanyak 11 orang, di mana total
dari kabupaten kota yang ada di kota Jambi ini berjumlah 11. Nah, di dalam pantauan kami, setiap perahu hias itu dihiasi dengan menggunakan lambang dari setiap kabupaten kotanya, dan di setiap perahu hias itu terlihat spanduk kepala daerah, di mana di dalam spanduk itu juga memuat unggulan-unggulan yang ada di setiap daerah. Seperti dari kapal hias Muaro Jambi terlihat replika Candi Muaro Jambi, begitu juga dari Kerinci terlihat gambar dari Gunung Kerinci yang merupakan unggulan dari daerah masing-masing. Demikian Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Wira Dani Damanik dari Tribun Jambi. Tribuners, ratusan joki kuda ikut dalam kejuaraan nasional pacuan kuda Danjen Kopassus Cup Nusantara Derby 2022 Ron 2. Kejuaraan ini digelar di lapangan pacuan kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Tribuners. Terlihat di lokasi mulai pagi tadi sudah dipadati para penonton dari anak-anak sampai dewasa. Meski cuaca panas, namun tidak menguras semangat para penonton untuk melihat kejuaraan tersebut. Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan mengatakan, penyelenggaraan kejuaraan nasional pacuan kuda ini adalah salah satu bentuk program pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Kopassus, dan juga merupakan bentuk apresiasi secara langsung terhadap prestasi atlet-atlet pacuan kuda di Indonesia. Di sisi lain, kegiatan ini juga untuk memupuk tali silaturahmi serta kebersamaan sehingga terwujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui acara lomba pacuan kuda ini, untuk mencari bibit dan melatih kuda pacu dari seluruh Indonesia yang berpotensi untuk dapat berprestasi sampai dengan tingkat internasional. Selain itu, juga untuk mencari bibit atlet pacuan kuda berprestasi dan juga diharapkan dapat menarik peminat dan penggemar olahraga berkuda di Indonesia. Ada 10 race pacuan utama dan 8 race pacuan tambahan dari jarak 1.000 sampai 2.200 meter. Kedepannya, Kopassus bisa turut serta menyelenggarakan lomba pacuan kuda dalam rangka HUT Kopassus setiap tahunnya. Dalam perlombaan ini terdapat 10 kontingen yang terdiri dari beberapa provinsi, seperti Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaannya, kejuaraan nasional pacuan kuda Nusantara Derby 2022 Ron 2 di Tegal Weton, Kabupaten Semarang mengikut sertakan 122 ekor kuda. Event ini disiapkan selama kurang lebih 1 bulan oleh personil Kopassus, tentunya dibantu oleh masyarakat sebagai wujud implementasi kemanunggalan dengan rakyat. Tribuners, hari ini menjadi hari ketiga atau malam terakhir gelaran Pesta Pora 2022. Di puncak malam ini, Pesta Pora 2022 akan dimeriahkan dengan penampilan spesial dari Noah, Tribuners. Sebelumnya, grup band yang digawangi Ariel, Lukman, dan David ini menjadi satu di antara penampilan yang dirahasiakan Pesta Pora 2022. Namun kini mereka telah dikonfirmasi akan mengisi panggung malam puncak Pesta Pora 2022 hari ini, 25 September 2022. Dilansir dari tribuntravel.com, Pesta Pora sendiri merupakan festival musik berskala besar yang hadir di ibu kota. Sudah diadakan sejak Jumat 23 September 2022 lalu, Pesta Pora memilih tempat di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Tribuners. Festival musik ini tak hanya menghadirkan Noah saja, namun juga ada sejumlah musisi ternama Indonesia yang akan turut andil dalam memeriahkan panggungnya kali ini. Terlebih, malam ini merupakan malam puncaknya, sehingga musisi yang tampil tentu saja bukanlah penyanyi atau pemusik sembarangan, melainkan mereka sendiri yang didapuk sebagai bintang tamu berkat karya-karyanya yang sudah melejit. Seperti satu di antaranya ada musisi populer tanah air Vincent dan Desta. Meski dikenal sebagai host atau presenter, keduanya rupanya sudah menggeluti dunia musik sejak lama, Tribuners. Bersama Endah Endresa, mereka akan unjuk diri di panggung Pesta Pora 2022 dengan membawakan tribun untuk grup musik Ghost Plus.
Tak hanya itu, musisi papan atas lainnya pun siap seru-seruan bareng pengunjung di panggung Pesta Pora 2022. Mulai dari Dipa Barus, Budi Doremi, Soljah, Kotak, Darboy Gang hingga The Changcuters. Ada pula Andrito Pramono, Last Child, King Nasar, Tip Ek Afgan, Isana Saraswati, dan masih banyak lagi. Masih seputar Festival Musik Pesta Pora 2022, Tribuners. Bagi Anda yang penasaran dengan keseruan malam ini, langsung saja datang ke Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Tribuners. Untuk menuju festival musik bertajuk Pesta Pora 2022 tersebut terbilang cukup mudah dan dijangkau. Sebab lokasinya strategis dan bisa dijangkau dengan berbagai mode transportasi umum, seperti menggunakan KRL dan mikrolet, Tribuners. Apabila menggunakan KRL, Anda bisa memulainya dengan naik dari stasiun KRL terdekat. Kemudian pilih pemberangkatan KRL yang melayani tujuan akhir di stasiun Rajawali atau stasiun Kemayoran. Dari stasiun Rajawali, Anda bisa melanjutkan perjalanan menggunakan ojek online atau transportasi umum lainnya ke area Gambir Expo yang berjarak 3 km. Sementara dari stasiun Kemayoran hanya berjarak 2,9 km, Tribuners. Selain KRL, Anda juga bisa menggunakan Transjakarta atau mikrolet. Sama seperti KRL, Transjakarta menuju area Gambir Expo Kemayoran juga cukup beragam. Di antaranya ada Transjakarta 2C dengan rute Monas G-Expo Kemayoran, Transjakarta Jack 33 dengan rute Pulau Gadung G-Expo Kemayoran, serta mikrolet M53 dengan rute Pulau Gadung G-Expo Kemayoran. Dari G-Expo Kemayoran ini Anda bisa melanjutkannya ke Gambir Expo dengan jarak 150 meter saja, Tribuners. Sehingga dari halte bus, Anda hanya perlu berjalan kaki selama 2 menit dan masuk area Pesta Pora 2022 melalui gate 2. Benar, saat berlibur ke Yogyakarta, Anda tak perlu bingung menentukan tujuan wisata, sebab di sana ada segudang pilihan yang bisa Anda tuju, Tribuners. Satu di antaranya ada Taman Sari yang sangat populer. Tepatnya tempat wisata ini berada di pelataran Kecamatan Kraton, Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilansir dari tribuntravel.com, Taman Sari atau dikenal juga dengan Taman Sari Kraton Yogyakarta ini merupakan situs bekas kebun Istana Kraton Yogyakarta Hadiningrat. Dulunya tempat wisata ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1765. Namun sayangnya saat ini pengunjung hanya bisa menyaksikan keindahan reruntuhan taman air ini. Bangunan ikoniknya tentu saja dapat memikat hati siapa saja yang melihatnya, Tribuners. Menariknya, Taman Sari tidak memiliki warna cat khusus karena mempertahankan keaslian bangunannya, Tribuners. Taman Sari Yogyakarta mempunyai tembok tebal tinggi dengan mengelilingi kawasan wisatanya, di mana bagian gerbangnya dilengkapi dengan penjagaan ketat. Sementara di sepanjang area wisata juga terdapat beberapa lorong di bawah tanah yang menggabungkan ruangan satu dengan ruangan yang lainnya. Biasanya lorong inilah yang menjadi incaran para pengunjung untuk dijadikan sebagai spot foto. Selain lorong ini, ada pula 5 tangga di bawah tanah yang menjadi spot foto kece, Tribuners. Keindahan tempat wisata ini cukup populer di kalangan wisatawan. Jumpa lagi nih bersama dengan Mutiara. Kali ini Mutiara ada di
tayangan Fakta Drama Korea. Wah, siapa sih di sini yang nggak gemar gitu kan nonton drama Korea? Pasti jawabannya banyak yang gemar ya untuk nonton drama Korea. Bahkan yang nonton drama Korea itu nggak cuma dari kalangan kita nih wanita-wanita, tapi juga dari kalangan pria. Ada juga nih yang sangat suka dengan drama Korea. Ya karena selain menampilkan aktor dan artis dengan penampilan yang sangat menarik dan tentunya memiliki paras yang tampan dan juga cantik, tapi drama Korea juga sering menyuguhkan cerita-cerita yang cukup menarik nih untuk ditonton. Dan pada Fakta Drama Korea kali ini, Mutiara akan ngobrol sedikit atau mengulas fakta salah satu drama Korea yang baru aja nih menyelesaikan episode terakhirnya. Wah, sayang banget ya. Dan apa kira nih drama-dramanya? Penasaran? Kali ini Mutiara akan kasih bocoran. Jadi drama yang akan Mutiara bicarakan faktanya kali ini itu berkisah tentang suatu negara Daeho, menceritakan masa lalu dan berhubungan dengan sihir. Kira-kira udah ketebak belum nih? Apa ya dramanya? Wah, bener banget nih. Jadi dramanya adalah Alchemy of Souls. Jadi Tribuners, ternyata drama Korea Alchemy of Soul itu memiliki rating yang tinggi. Bahkan di episode 2 terakhir, yakni episode 19 dan juga episode 20, Alchemy of Souls ini ternyata memperoleh rating tinggi, dimana pada episode 19-nya menurut Nielsen Korea, kalau drama Alchemy of Soul ini ya ternyata udah mencapai rating 7,6%. Wah, luar biasa, ternyata ratingnya memang bagus. Tapi emang sesuai sih sama jalan ceritanya yang menurut Muti sih sangat menarik dan wajib banget nih Tribuners di rumah harus nonton. Terus pas di episode ke-20-nya menampilkan ending yang sangat ciamik dan mungkin banyak Tribuners di rumah yang nggak ketebak gitu kan, kok bisa sih endingnya kayak gini gitu kan, yang akhirnya karena banyaknya penasaran dan sebagainya, di episode ke-20 atau episode terakhirnya Alchemy of Soul ini memperoleh rating yang cukup tinggi ini Tribuners, yaitu 9,2%. Wah, luar biasa banget ya. Ini tuh ratingnya untuk skala nasional di Korea ya. Dan drama Alchemy of Soul ini memang tayang di salah satu stasiun TV nasional di Korea dan juga aplikasi di handphone kita, yaitu Netflix. Jadi mungkin Tribuners di rumah yang penasaran atau yang udah nonton dan pengen nonton ulang, wah kayaknya bisa langsung aja nih ya. Oke, selanjutnya selain kita akan ngebahas masalah rating, tadi kan udah Mutiara ceritain kalau misalkan drama Alchemy of Soul ini memang dari awal penayangan itu tuh udah ngebuat penontonnya excited gitu kan untuk nontonnya, kayak wah menarik banget gitu kan jalan ceritanya, belum lagi menampilkan sinematografi yang luar biasa yang bahkan Muti sendiri pas ngeliatnya kayak wah gila ini keren banget sih gitu kan. Nah, jadi Alchemy of Soul ini kan dibintangi oleh Lee Jae-wook. Dia ini pemeran utama prianya, dia dari keluarga Jang, dimana dia itu sedikit ya kita berbicara tentang sinopsisnya. Jadi namanya itu Jang Wook, dia berasal dari keluarga Jang. Jadi Jang Wook ini memiliki misteri atau rahasia di balik kelahirannya, dimana akhirnya ngebuat dia itu energi sihirnya itu dikunci oleh ayahnya, dan akhirnya dia itu mencari seorang guru yang bisa membukakan pintu energi sihirnya dia. Dia udah menemui tuh bahkan sampai berbelas-belas guru tapi nggak ketemu, dan akhirnya pada suatu ketika si Lee Jae-wook atau yang kalau misalkan di Alchemy of Soul itu namanya Jang Wook, jadi dia itu udah bertemu dengan sosok wanita yang bernama Mudok. Nah, Mudok ini sebenarnya di dalam badan Mudok itu terdapat jiwa Naksu. Naksu adalah pembunuh bayaran yang dia itu ingin melancarkan dendam. Dia ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang ia menyaksikan secara langsung nih ketika Naksu itu kecil. Dan dia pun akhirnya karena satu dan lain hal, akhirnya Naksu ini memindahkan jiwanya ke tubuh Mudok. Dan dia pun berpura-pura sebagai Mudok dan
ceritanya akan berlanjut sampai episode 20. Kayaknya nggak mungkin kan mau Muti bocorin semuanya, pasti nanti pada ini pada marah gitu kan gara-gara dikasih spoiler gitu. Nah, berbicara masalah fakta dari drama Alchemy of Soul itu memang ceritanya cukup menarik karena dia menggambarkan cerita kerajaan zaman dulu, negara Deho gitu kan. Dan di negara itu memang berkaitan dengan sihir. Jadi negara itu tuh pada masanya memang kekuatan sihir itu adalah hal yang utama gitu. Dan pemeran chemistry antara dua pemain utamanya, Mudok ini kan diperankan oleh Jung So Min gitu kan, dan Jang Wook itu diperankan oleh Lee Jae Wook, dan mereka itu bener-bener chemistry dapet banget. Apalagi nanti di Tribuners akan ada kisah cinta segitiga gitu kan antara Jang Wook, Mudok dan Soyul. Wah, harus banget deh kayaknya nonton drama Alchemy of Soul ini ya, karena memang patut diacungin jempol sih, dramanya keren banget. Memang sih episodenya itu banyak gitu kan, ada 20 episode, tapi untuk secara keseluruhan wajar kalau misalkan drama Alchemy of Soul ini dapat rating tinggi karena memang menyajikan cerita yang berbeda dan cukup unik dari biasanya dari drama-drama kerajaannya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Terus juga dia menampilkan sinematografi yang bagus, ditambah para pemain drama ini tuh memang actingnya juga sangat natural gitu loh. Jadi filmnya dapet gitu kalau misalkan kita nonton drama Alchemy of Soul ini. Nah, selain ada Jung So Min, Lee Jae Wook, terus tadi kan Muti udah sebutin kalau ada cinta segitiga nih. Nah, namanya kan Soyul ya. Kalau di film itu Soyul ini diperankan oleh Hwang Min Hyun. Nah, siapa sih Hwang Min Hyun? Ternyata Hwang Min Hyun ini adalah mantan anggota NUS. Dia ini berperan sebagai Soyul, dimana kalau misalkan diceritakan kalau dia itu adalah sosok keluarga jenius lah gitu kan. Bahkan sihirnya itu udah mencapai tahapan yang cukup tinggi gitu dibandingkan dengan teman-teman sebayanya seperti Jang Wook. Namun pada akhir episode ini sebenarnya di Tribuners, Alchemy of Soul ini ceritanya cukup menegangkan gitu kan, cukup bikin pada terkaget-kaget dengan endingnya gitu. Setelah kita disajikan dengan awalan episode di episode 20 dikasih kebahagiaan, kita bakal berpikir kalau misalkan ini, wah ini bakal endingnya jadi luar biasa gitu kan. Tapi ternyata pas di endingnya, sangat nggak ditebak. Jadi kalau Tribuners di rumah belum nonton Alchemy of Soul, aku Muti sih menyarankan untuk segera nonton gitu kan. Walaupun dramanya udah berakhir, tapi tenang aja karena drama ini kan masih bisa ditonton ulang ya melalui salah satu aplikasi di ponsel kita. Nah, terus kabarnya Alchemy of Soul ini ternyata bakal hadir season 2 yang katanya sih bakal tayang di akhir tahun 2022 ini. Tapi si Jung So Min itu dikabarkan dia tidak akan muncul nih di dalam drama Korea Alchemy of Soul yang season kedua ini. Penasaran gak sih sama lanjutan ceritanya seperti apa? Wah, pastinya ya. Nah, terus juga ya, drama Alchemy of Soul ini pernah hiatus. Bukan hiatus sih, tapi kayak dia itu pernah loh seminggu nggak tayang gitu kan. Yang tadinya kita udah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, tiba-tiba dia selama 1 minggu nggak tayang gitu kan. Akhirnya kita harus menunggu minggu selanjutnya untuk bisa menyaksikan episodenya. Dan di setiap episodenya itu selalu mengalami kenaikan rating, walaupun sebenarnya pernah beberapa kali mengalami penurunan rating, namun penurunannya pun nggak terlalu signifikan gitu. Dan bahkan kemarin itu kan sudah di cerita terakhir di episode yang ke-20, rating dari Alchemy of Soul ini sudah bisa mencapai 9% gitu menurut Nielsen Korea. Nah, selain ada Lee Jae Wook sebagai Jang Wook, lalu ada Jung So Min sebagai Mudoki, udah itu ada Hwang Min Hyun sebagai Soyul, dan di film ini juga kan menyajikan cerita cinta yang cukup unyuk gitu kan, cerita cinta yang cukup imut antara Park Dang Woo dan juga Jin Choyeon.
Nah, jadi di sini nih ada pemeran tambahan yang mungkin bakal jadi hiburan kita nih kalau nonton Alchemy of Soul gitu kan. Karena kan mereka ini apa ya, unyu-unyu gitulah gitu. Jadi si pemeran dari Park Dang-gu ini adalah Yo In So. Nah, kalau misalkan diceritakan, Park Dang-gu ini adalah keponakannya Park Jin, di mana dia ini akan mewarisi tahta dari Park Jin. Lalu ada Jin Choyeon yang diperankan oleh Erin Oh My Girl. Di sini dia tuh merupakan anak bungsu atau anak kedua dari keluarga Jin. Dan dia ini emang apa ya, sosoknya tuh dibuat sebagai sosok yang imut-imut, yang childish gitu. Jadi makanya drama Alchemy of Soul ini menyajikannya tidak hanya cinta, drama apa nih ya, tidak hanya seputar percintaan, pertemanan dan kekeluargaan, tapi juga menyajikan tentang sejarah gitu kan. Dan kalau misalkan bisa dibilang sinematografinya memang sangat menarik banget gitu kan. Terus penggambaran sosok dari masing-masing tokoh utamanya ini memang luar biasa. Kayak Jangwook, dia orangnya tuh sangat gigih, sangat punya pendirian dan cukup keras kepala gitu kan. Terus apa namanya, ada Mudok yang diperankan oleh Jung So Min ini, karena di dalam jiwanya itu ada jiwa naksu, di mana naksu ini orangnya tangguh, pemberani, dan dia memiliki bakat sihir yang luar biasa. Dan emang ketika tubuh Mudok dipadu-padankan dengan jiwanya naksu, itu ngebuat jadi apa ya, sesuatu sosok yang selain tangguh tapi juga imut gitu. Bahkan banyak orang yang berkomentar lucu gitu kan terkait dengan drama Alchemy of Soul ini. Terus Soyul gitu kan, dia ditampilkan sebagai sosok yang sangat cerdas, menguasai sihir dengan tingkat tinggi gitu kan, dan menampilkan paras yang cukup tampan. Dan mungkin banyak orang yang langsung oleng nih, maksudnya langsung jadi kayak salah fokus nonton drama ini, jadi pengen ngeliat Soyul gitu kan. Dan ada salah satu ini lagi tokoh yang cukup menarik di Alchemy of Soul ini, yaitu tokoh dari pangeran. Nah nanti pokoknya Tribuners harus nonton nih yang belum nonton Alchemy of Souls untuk lanjutan ceritanya, karena Muti nggak bisa ngebocorin lebih lanjut atau spoiler tentang ceritanya dari episode awal sampai akhir gitu kan. Pokoknya Tribuners, Alchemy of Soul ini adalah salah satu drama Korea yang worth it untuk Tribuners di rumah tonton, karena menyajikan cerita yang menarik, tokoh-tokoh dengan acting yang tentunya kita bakal dapat feel-nya, sinematografinya bagus banget, dan endingnya pasti menurut Muti nggak akan tebak sih pokoknya. Itu aja mungkin pembahasan Muti tentang fakta dari drama Korea Alchemy of Soul. Sampai jumpa di fakta drama Korea selanjutnya.
Halo Tribuners, kembali lagi nih di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini sedang mampir ke Warung Akamsi. Warung Akamsi ini merupakan salah satu kedai yang letaknya berada di atas puncak Bukit Balau. Bukit Balau ini berlokasi di Waiguba, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Warung Akamsi ini menyediakan spot nongkrong untuk anak-anak muda saat sore dan juga malam hari. Warung Akamsi buka mulai pukul 17.00 atau pukul 5 sore bahkan sampai tengah malam. Semakin malam justru malah semakin ramai loh di sini. Warung Akamsi ini diketahui sudah buka sekitar 3 bulan yang lalu. Kedainya berwujud seperti rumah panggung kayu, sedangkan di sekitar panggung tersebut dihias dengan tali tambang serta lampu-lampu gantung estetik di atasnya. Panggung tersebut jadi tempat duduk lesehan agar semakin akrab. Ada pula meja dan kursi non lesehan bila ingin lebih santai. Sekilas terlihat begitu sederhana, namun menjadi terlihat indah saat sunset dan juga cahaya malam mulai terlihat. Panorama alam sekitar memberi bumbu untuk mempermanis nuansa nongkrong loh. Suasana nongkrong yang lebih syahdu akan terasa saat sinar senja matahari terbenam menyoroti area warung Akamsi. Kemudian suasana akan seketika berubah saat matahari telah berganti dengan cahaya bintang. Selain cahaya bintang di atas langit, ada pula gemerlap cahaya di bagian bawah loh. Gemerlap cahaya tersebut adalah lampu perkotaan seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.
Cahaya tersebut menyerupai bintang di bawah. Semilir angin semakin malam semakin terasa kencang. Kini saatnya dihangatkan oleh obrolan akrab yang ditemani oleh lezatnya menu makanan sate obong ala warung Akamsi. Sate obong jadi menu andalan nih di warung Akamsi. Sebab menu tersebut jarang dijual di sekitar Bukit Balau. Warung Akamsi pandai loh mengolah sate obong. Bumbu campuran saus yang menjadi bumbu oles meresap ke dalam daging sate. Rasanya gurih dan juga pedas, cocok untuk suasana yang cukup dingin menjelang malam hari. Daging sate yang digunakan adalah instan seafood seperti cikua, sosis, bakso, dan lain-lain. Sate dibakar sampai matang sempurna dan tidak gosong, sehingga teksturnya menjadi empuk. Bakso bakar pada sate obong warung Akamsi ini menjadi yang paling juara. Ukuran bakso lumayan besar dan teksturnya pun padat sedikit berserat. Tapi empuk loh saat disantap ke dalam mulut. Tidak hanya sate obong saja, masih ada mie instan, bakso aci, nasi goreng, omelet, cireng bumbu rujak, dan lain-lain. Minuman segar lemon squash juga jadi yang spesial di sini. Lemon squash merupakan minuman segar campuran dari sirup, soda, dan irisan lemon. Sangat segar dan cocok diminum untuk mengobati rasa pedas. Bila ingin varian minum hangat, ada susu jahe, coklatos, dan sebagainya loh. Harga yang ditawarkan juga sudah pasti bersahabat kok, yakni mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000. Seluruh menu cocok disantap di atas puncak yang dingin dengan panorama keindahan seluruh kota Bener Lampung.
Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Warung Akamsi.
Pagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Harga cabai rawit di Kota Metro turun jadi Rp30.000 per kilogram. Harga cabai rawit di beberapa pasar di Kota Metro pada akhir pekan ini, Minggu 25 September 2022 terpantau turun. Di Pasar Cendrawasih dan Pasar Kopindo Metro, harga cabai rawit mencapai Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya, harga cabai rawit di kedua pasar tersebut masih berkisar di angka Rp50.000 per kilogram. Maksum, seorang pedagang di Pasar Cendrawasih, mengatakan kenaikan harga cabai tidak dapat diprediksi secara pasti. Perubahan harga kerap berubah cepat, bahkan dalam satu hari harga cabai bisa mengalami perubahan. Menurutnya, penurunan harga cabai saat ini dikarenakan stok yang sedang melimpah, sementara permintaan menurun. Kata Maksum, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini juga turut berdampak pada harga cabai. Karena kenaikan harga BBM berimbas pada biaya pengiriman cabai dari luar Lampung. Apalagi agen cabai di Metro mengambil dari petani yang ada di Jawa Tengah. Maksum menambahkan sejauh ini untuk stok tidak ada kendala, baik untuk cabai rawit juga cabai merah. Secara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro Elmanani mengatakan, fluktuasi harga cabai sangatlah cepat. Dijelaskan olehnya, turunnya harga cabai saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah, faktor cuaca, dan faktor minat pembeli. Belum lagi ada disparitas harga di tingkat agen dan juga penjual eceran. Dikatakannya pihak Dinas Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan agen cabai untuk melakukan monitoring. Berita selanjutnya, Wali Kota Bandar Lampung ciptakan lagu Mars Pendidikan Anti Korupsi. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menciptakan lagu Mars Pendidikan Anti Korupsi. Lagu Mars Pendidikan Anti Korupsi ini untuk menyambut roadshow bus Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyambangi Bandar Lampung. Eva menyebutkan penciptaan lagu Mars Pendidikan Anti Korupsi itu bermula dari permintaan untuk membuat puisi. Dikatakannya dirinya diminta membacakan puisi saat sambutan pembukaan roadshow bus KPK di Bandar Lampung. Setelah puisi tersebut jadi, ia meminta pendapat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung. Eva pun mengungkapkan dirinya merasa terharu puisi ciptaannya dijadikan sebagai mars anti korupsi di Bandar Lampung. Ia pun mengaku tak keberatan jika lagu tersebut didengarkan di sekolah ataupun di tempat lain. Menurut Eva, dirinya kerap menulis puisi untuk mencurahkan isi hati. Hal itu biasa dilakukannya saat teringat oleh almarhum anaknya, kemudian ditulis lalu disimpan atau dirobek. Kata Bunda Eva, lagu ini merupakan curhatan hatinya, jadi Bunda Eva memang sering menulis ketika sedang terpikir akan sesuatu hal. Berita selanjutnya, tim asal Bandar Lampung sabet juara umum ajang Drag Race dan Drag Bike Championship Pringsewu 2022. Nama tim Denokar Speed mencuat dan jadi buah bibir di ajang bergengsi Drag Race dan Drag Bike Championship Pringsewu Lampung 2022. Hal itu disebabkan tim asal Bandar Lampung Denokar Speed ini memborong 15 piala dan sabet juara umum joki di Drag Race dan Drag Bike Championship Pringsewu 2022. Owner Denokar Speed Ahmad Refli Setiawan mengatakan dirinya dan juga tim merasa bangga mendapatkan 15 piala di Drag Race dan Drag Bike Championship Pringsewu Lampung 2022. Dari 19 piala yang diborong Denokar Speed yang bermarkas di daerah perumahan Korpri Bandar Lampung ini, piala di kelas 1600 modifikasi menjadi sorotan. Pasalnya, dengan mobil Vios Vario berwarna putih itu, Denokar Speed sabet juara 1, 2, dan 3.
Sebab menurutnya hingga dapat borong piala di Pringsewu tersebut, timnya tidak bekerja sendiri melainkan juga bekerja sama dengan Civic Garage dan B Management. Refli menjelaskan di kelas 1600 modifikasi, mobil putih Civic Vario miliknya melaju di kecepatan 9,3 detik, kemudian juara 2 hingga 3-nya berada di kecepatan 9,4 detik dengan lintasan 201 meter. Refli mengaku dengan berbagai event balap yang telah diikuti dan mengharumkan nama Bandar Lampung, khususnya Lampung, pemerintah bisa memberikan atensi lebih. Sebab menurutnya penggiat drag race dan drag bike di Lampung sangatlah banyak. Namun tempat untuk ajang menyalurkan hobi dan bakat tersebut belum ada. Diketahui event drag race dan drag bike Championship Pringsewu 2022 ini digelar pada Sabtu dan Minggu, yakni 24 hingga 25 September 2022. Korwil IMI Pringsewu Aceng berharap dengan adanya event seperti ini dapat menyalurkan bakat pembalap yang ada di Provinsi Lampung. Berita selanjutnya, Perumda Air Minum di Lampung Barat terapkan program MMR. Perumda Air Minum Limau Kunci Lampung Barat hari ini resmi menerapkan program MMR atau Mobile Meter Reading pada Program MMR dari Perumda Air Minum Limau Kunci Lampung Barat tersebut merupakan bentuk transformasi digital dalam hal membaca meteran. Tujuan diadakannya program MMR dari Perumda Air Minum Limau Kunci ini ialah untuk meningkatkan pelayanan dan mengakurasi tagihan konsumen di Lampung Barat. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Limau Kunci Lampung Barat, yakni Dona Sorenti Moza. Program MMR ini memiliki tujuan untuk mengakurasi tagihan konsumen sekaligus meminimalisir terjadinya kecurangan dari bawah. Dona juga menyampaikan bahwa untuk lokasi awal penerapan program MMR ini akan difokuskan di Kecamatan Waitenong. Alasannya dikarenakan Kecamatan Waitenong telah mempunyai sistem pengolahan air lengkap yang bernama WTP atau Water Treatment Plant. Selain itu, konsumen yang telah mempunyai water meter di lokasi tersebut sudah hampir mencapai 90%. Lokasi yang menjadi fokus utama ini memang di wilayah Waitenong karena memang sistem pengolahan airnya yang sudah lengkap. Wendy Ari Krisna selaku pegawai Perumda Limau Kunci menjelaskan sistem atau pola penerapan program MMR ini. Ia mengatakan ada 3 tahap dalam penerapan program MMR, yaitu MMR, Billing, dan GIS atau Geography Information System. Berita selanjutnya, Band Padi Reborn dan Republik ramaikan Pesta Rakyat BRI di Saburai. Band Padi Reborn dan Republik memeriahkan gelaran Pesta Rakyat Simpedes Bank Rakyat Indonesia atau BRI di lapangan Saburai pada Sabtu 24 September 2022. Band Padi Reborn dan Republik menghibur penonton dengan lagu hits mereka. Dalam acara tersebut, pihak BRI juga mengumumkan pemenang undian gelaran BRI Simpedes yakni Sukalela dan Ruani. Regional CEO Pimpinan Wilayah BRI Bandar Lampung, Endah Nurhayati mengatakan, jika ingin mendapatkan hadiah dari BRI Simpedes harus menabung di BRI. Endah Nurhayati mengatakan setiap masyarakat yang ingin mendapatkan banyak hadiah dari BRI maka harus menabung di BRI Simpedes. Undian BRI Simpedes terbagi untuk periode Maret hingga September dan juga Oktober hingga Februari. Berita selanjutnya, pizza dengan varian topping menarik di Pizzaku Hits. Mulai pangan khas negeri Italia, pizza menjadi familiar di lidah dari masyarakat kota Tapis Berseri. Salah satunya di Pizzaku Hits yang beralamatkan di Jalan Tirtayasa, Sukabumi atau di Food Court Gudang Kenyang yang hadir setiap harinya.
Owner Pizzaku Hits Nina saat ditemui Tribun Lampung pada Jumat 23 September 2022 mengatakan pizza yang ditawarkan ini merupakan handmade atau buatan sendiri, di mana varian dari pizza yang diolahnya beragam varian yang disajikan. Tak lepas varian ini untuk memanjakan lidah konsumen yang ingin makan masakan khas negeri Italia. Di antaranya, varian pizza ini memiliki varian original spicy melt, cornet sapi, abon sapi spicy melt, varian otak-otak dan tofu ikan spicy melt, varian seafood spicy melt. Lalu ada juga varian beef pepperoni dan ayam cincang, varian meatballs and nuggets spicy melt, dan juga varian rolade daging sapi. Untuk toppingnya pun sangat beragam, mulai dari beef burger, sosis sapi, jagung manis, paprika, bawang bombay, keju, mozzarella, saus keju, saus sambal, mayonnaise, dan taburan oregano. Owner dari pizza ini mengatakan kalau sebenarnya awal mula ia membuat pizza ini berawal dari hobinya. Namun lama-kelamaan hingga akhirnya dirinya memutuskan untuk membuka Pizzaku Hits tersebut. Adapun bahan baku untuk membuat pizza ini diantaranya bahan baku mulai dari tepung terigu, lalu ada susu, garam, dan lainnya, serta jatah yang ditawarkan kepada konsumen pun sangat terjangkau. Dengan semua varian harganya sebesar Rp50.000 dengan ukuran 25 cm atau medium. Jadi konsumen saat datang sampai bisa dimakan pizza tersebut, dirinya membutuhkan sampai dengan 15 hingga 20 menit saja. Lalu bagi masyarakat yang tidak bisa datang secara langsung, bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi online. Atau bisa mengunjungi Instagram @pizzaku_hits dan dirinya buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kalau hari Minggu tutup dan pizzanya ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk makan makanan khas Italia. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.